Obat nyamuk bakar. Api membakar bagian lantai 2 rumah yang berada di permukiman padat penduduk. Tujuh mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Saksi mata menyebut kebakaran diduga berasal dari obat nyamuk bakar yang ditinggal penghuni rumah dalam keadaan menyala hingga merambat ke kasur. Satu rumah, lantainya duanya? Dua lantai. Yang awal katanya sih dari atas. Oh, dari atas ya, Pak? Lantai 2. Oh, terus nyamber ke bawah? Nyamber ke bawah, jadi plafon atas tuh udah habis semua. Udah habis semua? Plafon atas, makanya lagi dibobok tuh, masih ada sisa arang-arangnya itu. Oh gitu. Tapi nggak tahu karena apa, listrik atau apa gitu nanti? Kalau rumor-rumornya sih katanya dari obat nyamuk katanya. Saudara, sebuah truk pengangkut buah ludes terbakar di ruas tol Cipali kilometer 81 Purwakarta, Jawa Barat. Inilah visual amatir warga yang memperlihatkan kobaran api membakar bagian belakang truk buah di tol Cipali kilometer 81 Purwakarta, Jawa Barat. Terlihat pengemudi dan beberapa pengendara lain mencoba membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Bisa. Satu unit mobil pemadam kebakaran pun terlihat berusaha memadamkan api yang membakar truk buah tersebut. Menurut pengemudi truk, sebelumnya kepulan asap hitam terlihat berasal dari roda belakang yang menyambar ke tangki bensin truk hingga membakar ludes truk berisi buah-buahan. Keluar asap itu dari belakang bagian kanan, keluar asap ternyata pewarna. Setelah itu langsung meletus, rodanya meletus, sudah langsung ada nyala api itu. Kecelakaan truk juga terjadi di Jalan Raya Cibubur menuju Bekasi. Truk pengangkut tanah menabrak 3 sepeda motor dan tembok penyangga jalan tol, diduga karena supir truk mengantuk. Truk melaju dalam posisi menanjak dan langsung menghantam 3 sepeda motor yang ada di depannya. Sejumlah korban yang mengalami luka serius sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kencang? Saudara, karena menghindari motor yang ugal-ugalan, sebuah truk yang mengangkut kain terguling di Jalan Raya Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, kernet truk terluka, sementara sang sopir dalam kondisi baik. Sang sopir mengaku peristiwa itu terjadi saat ia berusaha menghindari pengendara motor yang ugal-ugalan saat keluar dari SPBU Lungbenda. Sopir truk pun banting ke kanan dan menabrak pembatas jalan hingga akhirnya truk terguling. Truk pun akhirnya dipindahkan setelah polisi tiba di lokasi kejadian. Ya, tadi saya dari jembatan tol. Dari arah mana? Jawa Tengah? Dari tol, dari Jawa Tengah. Mau ke sini. Mau ke Jakarta? Ada bapak-bapak mau nyebrang. Nah, saya langsung buang ke kanan daripada saya nabrak orang itu, Pak. Dia lawan arah atau gimana dia ini, Pak, motor? Dia lawan arah mau masuk putaran sini. Nah, jadi saya daripada bapak itu ketabrak, saya buang ke kanan. Roda itu naik ke trotoar, jadi mobil balik. Kita ke sorotan lain, Saudara. Polisi memeriksa pelapor Roy Suryo terkait kasus meme Candi Borobudur sebagai saksi. Dan Polda Metro Jaya segera merilis perkembangan kasus ini. Polisi mulai memeriksa saksi terkait kasus dugaan penistaan agama soal penyebaran meme Candi Borobudur dengan terlapor Roy Suryo. Selasa kemarin tercatat ada 2 laporan polisi untuk Roy Suryo yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya.
Polisi menjelaskan telah menindaklanjuti laporan itu mulai dari menerbitkan surat perintah penyelidikan, memeriksa sejumlah pihak dari mulai pelapor, saksi hingga saksi ahli dari berbagai bidang. Lakukan pengamanan barang bukti, kemudian juga telah dilakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini. Kemudian juga sudah dilakukan koordinasi juga dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dalam hal ini pihak jaksa penuntut umum. Penyidik akan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, kemudian klarifikasi terhadap saksi-saksi, kemudian melakukan pemeriksaan digital forensik, kemudian melakukan pemeriksaan keterangan saksi-saksi yang lain. Kasus meme stupa Candi Borobudur menjadi ramai saat Roysuryo mengunggah dalam akun Twitternya. Roysuryo dilaporkan terkait pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dan dugaan penistaan agama. Pelapor Roysuryo Kurniawan Santoso hadir dalam pemeriksaan perdana kasus meme Candi Borobudur sebagai saksi pada Selasa pagi. Polisi berencana memeriksa pelapor Roysuryo terkait kasus meme Candi Borobudur sebagai saksi. Pak Kurniawan kan pelapor. Nah, saksinya ini ada Pak Ade, ada Pak Edi. Ya, semuanya pokoknya terkait dengan laporan lah. Jadi bukti-bukti itu sendiri semua ya kita dapatkan kan karena ini UU ITE ya semuanya kita lengkapin aja lah. Kita juga kooperatif lah. Kooperatif apabila memang dibutuhkan untuk dimintai keterangan kita akan datang kok. Sejumlah barang bukti tambahannya memperkuat laporan turut dibawa dalam pemeriksaan dan direncanakan Roysuryo akan kembali datang ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Saudara, kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Joko Widodo yang diunggah oleh Roysuryo kini telah naik ke tingkat penyidikan. Kita akan tanyakan langsung perkembangannya kepada jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan yang sudah berada di Polda Metro Jaya. Selamat petang, Jonah. Jonah, apa hasil dari rilis Polda Metro Jaya terkait naiknya status kasus ini ke penyidikan, Jonah? Ya, Ihsan, sekiranya konferensi pers digelar pada pukul 4 sore ini, namun dikarenakan adanya keterhalangan, maka diundur sampai pukul 16.30. Jadi sebenarnya kita belum bisa mengetahui bagaimana hasil dari gelar kasus ini. Namun yang pasti kasus ini sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan tentu saja kami akan melihat apakah nanti akan ada peningkatan status baik mungkin dari pelapor apapun terlapor. Yang menjadi catatan adalah terkait dengan naiknya dari penyidikan memang ditemukan adanya unsur pidana, apalagi terkait dengan adanya viral cuitan di media sosial mengenai adanya stupa Borobudur yang mirip Presiden Jokowi. Itu saja ini akan ada beberapa unsur yang dilihat. Yang pertama adalah dari unsur forensik digital. Jadi dari unsur forensik digital dilihat adanya beberapa hal, misalkan seperti unggahan dan juga adanya kemiripan mungkin dari seseorang tokoh negara. Yang kedua adalah terkait dengan unggahan ini memang akhirnya dihapus dikarenakan menimbulkan kegaduhan khususnya di masyarakat umat Buddha sendiri. Jadi memang unsur pidana pun ini ditemukan dalam unggahan, namun tidak diketahui apakah dari unggahan nanti akan meningkatkan status dari Roysuryo atau tidak. Jadi kasus ini sebenarnya sudah bergulir cukup lama, kurang lebih sekitar 2 minggu, dan akhirnya ada pelimpahan berkas dari awalnya dari Barreskrim Mabes Polri, dari unit siber, sekarang sudah dipindahkan ke Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya, khususnya unit siber. Jadi memang dari penyidik pun memang melihat adanya beberapa catatan, dan dari Mabes Polri sendiri pun mengatakan bahwa untuk kasus ini akan terus dilakukan penyelidikan. Jadi memang tidak ada tebang pilih apakah kasus ini terkait dengan banyak sekali mensandingkan kasus ini terkait dengan kasus Holy Wings. Jadi dari pihak kepolisian, khususnya dari pihak Polda Metro Jaya, penyidik akan terus melakukan pengungkapan, dan kami akan menunggu bagaimana hasil ekspos yang dilakukan pihak kepolisian. Apakah nanti hasil penyidikan akan diungkapkan bagaimana hasil penyidikan, ataupun nanti akan disampaikan juga beberapa hasil, mengingat dari beberapa barang bukti disampaikan nanti akan ada beberapa klarifikasi, apakah klarifikasi dari pihak penyidik, apakah mungkin dari pihak dari terlapor sendiri. Yang pasti status dari Roysuryo adalah selain pelapor juga sebagai terlapor. Iksan. Jonah, Roysuryonya sendiri apakah datang ke Polda Metro Jaya hari ini? Apakah kapan dipanggil kembali? Ya, Ihsan sendiri, ya Roysuryo sendiri sebenarnya artinya besok akan diperiksa sebagai saksi pelapor. Tentu saja ini akan datang untuk bisa melengkapi berkas yang ada. Jadi kedatangan Roysuryo ini nanti akan juga dilengkapi dengan beberapa barang bukti, dan ketika ditanya awak media beberapa waktu silam mengatakan bahwa akan juga membawa beberapa saksi
salah satu dari umat Buddha di mana dalam rangka untuk melawan, di mana Roy Suryo sendiri sempat mengatakan bahwa ada beberapa buzzer yang dianggap membuat ricuh adanya unggahan tersebut, di mana saja ini akan menjadi kontra atau berlawanan dari unggahan yang disebut sebagai pelapor ini merugikan khususnya kepada umat Buddha sendiri. Iksan. Jona, kalau argumentasinya Roy Suryo kan ini dia sebagai pengupload ataupun pengunggah ulang, bukan orang yang pertama kali membuat konten ini secara original. Apakah polisi akan mengembangkan siapa pengunggah sebenarnya konten ini, Jona? Ya Iksan, jadi sebenarnya kasusnya ada dua. Yang pertama adalah Roy Suryo sebagai terlapor, yang kedua adalah Roy Suryo sebagai orang yang melaporkan. Nah, terkait dengan adanya Roy Suryo yang melaporkan, dia melaporkan adanya 3 akun di media sosial yang dianggap menyudutkan, mana akun ini dianggap sebagai terafiliasi dengan buzzer. Nah, inilah yang dianggap Roy Suryo sebagai pihak-pihak yang memperkeruh suasana. Apakah nanti pihak kepolisian, khususnya penyidik, akan mengembangkan kasus ini ke ranah lebih lanjut mengenai adanya pihak-pihak yang akan memperkeruh? Saja kami akan menunggu lebih lanjut. Namun yang pasti untuk ekspos yang digelar hari ini masih fokus terhadap status Roy Suryo sebagai orang yang terlapor. Apakah nanti akan disampaikan juga terkait dengan keterangan mengenai ada juga unggahan kembali atau mungkin pelaporan terkait dengan 3 akun medsos yang dianggap Roy Suryo sebagai pihak yang mencemarkan? Kami akan masih menunggu keterangan dari Kabid Humas apakah ini masih ada keterkaitan ataupun masih ada sangkut pautnya mengenai terkait dengan adanya viral medsos yang dianggap tidak hanya merugikan umat Buddha tapi juga merugikan pihak lain dikarenakan dianggap kuat adanya dugaan unsur SARA sendiri. Iksan. Terkait saksi untuk kasus ini, apakah sudah berapa saksi yang sudah diperiksa, Jona? Ya Iksan, terkait dengan saksi sendiri, jadi memang untuk pemeriksaan ini masih fokus terhadap saksi dari pihak terlapor. Nah, untuk saksi yang dari pihak terlapor sendiri yang sudah diperiksa kemarin, ini sebenarnya sudah ada 2 saksi, salah satunya yang bernama Edi. Nah, untuk kuasa hukum sendiri kemarin menegaskan untuk terlapor sudah diperiksa sebanyak 24 pertanyaan, sedangkan untuk 2 saksi yang dibawa kemarin, di mana juga diperiksa berbarengan, ini diperiksa sejumlah 23 pertanyaan, di mana pertanyaannya fokus kepada adanya unggahan viral, di mana banyak sekali menjadi catatan mengenai apakah ini adanya unsur penghinaan terhadap agama Buddha ataupun adanya unsur lain. Namun yang pasti unsur pidana yang ditemukan yang oleh pihak kepolisian adalah adanya unggahan, di mana unggahan tersebut takutnya dikhawatirkan menjadi pemicu adanya unsur-unsur misalkan seperti SARA ataupun unsur lain yang dianggap merugikan masyarakat Buddha, khususnya ada di tanah air ini. Isan. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Saudara, polisi menangkap pembunuh perempuan di kamar indekos di Tangerang Selatan, Banten. Korban mengalami luka berat karena senjata tajam. Pelaku berniat mencuri dan mengambil telepon seluler milik korban. Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan polisi yang mencari tahu tempat pelaku menjual ponsel korban. Dari penelusuran itu, pelaku ditangkap di wilayah Serpong. Saat kejadian, korban sempat meneriaki pelaku sebagai maling. Selain menangkap pelaku utama, polisi juga menangkap 2 tersangka lain yang berperan sebagai penadah barang curian. Diambil gambarnya, teman-teman media. Pelaku ini awalnya berniat melakukan pencurian, ya, di tempat kos-kosan milik korban. Dengan sasaran adalah handphone atau HP. Nah, kemudian pada saat pelaku masuk untuk mengambil HP, ini korban ini melakukan perlawanan. Kemudian akibat perlawanan ini, ya, pelaku yang sudah mempersiapkan senjata tajam ini menusuk korban. Sejumlah informasi usai jeda, saudara. Massa yang diduga anggota Satuan Polisi Pamong Praja menyerang kantor dan sejumlah kendaraan di lokasi rusak. Pemerintah Kabupaten Sleman menutup Holy Wings Yogyakarta dan Holy Wings di daerah lain juga terimbas ditutup. Luar Kinabalu, enggak kemanisan, mantap. Hey,
Kangen ngopi di kafe nih. Ngopi di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Luwak White Coffee only one. Basta. Hey, kangen ngopi di kafe nih. Ngopi di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Luwak White Coffee only one. Basta. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal reda. Aktivitas. Oh yeah. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Saat ku tatap cantik wajahmu, tumit kakimu kau pecah-pecah. Tupapa, 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 oh tupapa, 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 tumit cantik di kakimu. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Ajang pencarian komika Indonesia sesungguhnya kembali digelar. Jadilah komika terpecah. Daftar dan ikuti audisinya. Hadir di kota-kota berikut. Lengkap, ikuti dan kunjungi Instagram @suci_kompas_tv serta klik suci.kompas.tv. Stand Up Comedy Indonesia X. Tawa 1 dekade. Let's make life. Luar Tahun Baru, Enggak Kemanisan, Mantap. Anda kembali di Kompas Petang, Saudara. Kantor perusahaan finance di Kota Manado, Sulawesi Utara diserang massa yang diduga anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Kantor dan sejumlah kendaraan yang ada di lokasi rusak. Pak, mana papa, mana papa, mana papa, mana papa. Rekaman video amatir warga memperlihatkan penyerangan terjadi di kantor perusahaan finance di Jalan Samratulangi, Manado. Massa berkumpul dan merusak sejumlah motor dan mobil yang parkir di halaman kantor finance. Polisi menyebut ada 2 orang jadi korban penganiayaan. Aksi ini diduga karena meninggalnya seorang anggota Satpol PP Kota Manado setelah cekcok dengan oknum debt collector. Jadi ada 2 yang korban pegawai VIP yaitu Satpam Security dan juga ada beberapa motor dan kendaraan roda 4 mengalami kerusakan ringan. Polisi menggelar olah TKP dan menemukan bukti berupa batu hingga tongkat kayu. Sementara Kepala Satpol PP Kota Manado menyayangkan terjadinya peristiwa perusakan kantor finance. Peristiwa itu terjadi saat massa mengantar jenazah Satpol PP yang meninggal ke rumah duka. Dan mungkin ya karena spontanitas dan solidaritas mungkin dengan teman-temannya ikutlah di dalamnya, walaupun itu tidak dikehendaki sama sekali sih. Kita juga nggak menghendaki adanya penyerangan itu kan kita sebagai pemerintah mestinya melindungi, mengamankan. Tapi tidak semua begitu, ada sebagian besar anggota kita juga justru mengamankan. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Pemerintah Kabupaten Sleman menutup Holy Wings Jogja. Petugas Satpol PP langsung menutup pintu masuk dan menempelkan spanduk besar bertuliskan tempat usaha ini ditutup. Penutupan dilakukan setelah izin usaha Holy Wings di Jalan Magelang ini dicabut berdasarkan pertimbangan yang dinilai menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
menanggapi keresahan yang dilontarkan oleh masyarakat, maka Bupati Sleman kemudian memutuskan untuk melakukan penutupan terhadap usaha Holy Wings. Promosi iklan di media sosial berbau sara berujung pada penutupan gerai Holy Wings di sejumlah daerah. Di Surabaya, Jawa Timur, 3 gerai Holy Wings disegel petugas Satpol PP. Petugas mengunci pintu dengan rantai dan memberi garis kuning serta menempelkan stiker segel. Di Bekasi, Jawa Barat, usai menggelar sidak, Holy Wings Polres di kawasan Sumarekon juga ditutup dan disegel Pemkot Bekasi. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, manajemen Holy Wings memilih menutup sendiri gerai mereka sejak Senin kemarin. Pintu masuk dipasangi gembok dan rantai, bahkan pelang tulisan Holy Wings pun sudah dicopot. Terkait kasus dugaan promosi minuman keras berbau sara, polisi menetapkan 6 orang tersangka, mulai direktur hingga staf promosi Holy Wings. Ada beberapa karyawan di HW tersebut, kantor pusat, yang membuat kemudian mengupload konten tersebut yang kemudian beredar luas di media sosial. Ada 6 orang yang kita jadikan sebagai tersangka, yang kesemuanya adalah orang yang bekerja pada HW. Pemprov DKI Jakarta pun sudah mencabut izin usaha 12 gerai Holy Wings, mulai dari Holy Wings Tanjung Duren Utara, Kelapa Gading Barat, Holy Wings Dragon, PIK, Senayan, Vendetta Gatsu, dan Epicentrum. Meski sudah dicabut izinnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Holy Wings bisa membuka usaha sejenis setelah melengkapi perizinan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, layanan jemput bola perubahan alamat dari Dispenduk Capil Jakarta Pusat mendapat protes dari warga. Warga kecewa tak pernah dilibatkan dalam perubahan nama jalan. Selain kecewa karena tidak pernah dilibatkan dalam perumusan pergantian nama jalan, perubahan administrasi juga dinilai merepotkan warga. Adanya perubahan nama jalan memaksa warga mengubah dokumen alamat seperti KTP, SIM, dan STNK kendaraan. Kalau administrasi mungkin KTP sama KK, Dukcapil bisa jamin kita, katanya Dukcapil jemput bola, oke, biaya gratis segala macam aman gitu. Bagaimana dengan surat-surat kami yang lain? Kayak STNK kami, BPKB, sertifikat rumah, apa semua juga gratis, apa semua dijamin sama pemerintah. Oke, misalnya ada jaminan, apa biro jasa atau notaris juga ada jaminan gratis. Jadi kami harapkan kepada pemerintah, beban hidup kami udah terlalu berat, tolong jangan ditambah lagi dengan hal-hal yang seperti ini. Wali Kota Jakarta Pusat menegaskan perubahan nama jalan dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh nasional yang telah mengukir prestasi dan sejarah di tanah air. Dipastikan perubahan administrasi telah terintegrasi agar bisa diakses secara online. Warga yang terdampak dari perubahan sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada tokoh-tokoh di Jakarta Pusat yang telah membawa nama baik di tingkat nasional bahkan internasional, maka diapresiasi dengan nama jalan. Nah, perubahan nama jalan pun nanti sudah terintegrasi dengan data kependudukan secara otomatis, kemudian data pelayanan lainnya. Jadi nggak usah khawatir, mudah-mudahan saja solusi itu akan kita dapatkan. Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menggelar pelayanan keliling administrasi kependudukan, terutama kepada warga yang mengalami perubahan nama jalan. Di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, warga harus mengubah data kependudukan karena nama jalan berganti dari Jalan Raya Bambu Apus menjadi Jalan Pok Nori. Warga membawa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk untuk kemudian dilakukan perubahan data administrasi kependudukan. Perubahan data administrasi kependudukan ini tanpa dipungut biaya.
Syaratnya apa aja yang dibawa, Bu? Fotokopi KK dan KTP saja. Hanya fotokopi KK dan KTP aja ya? Sejauh ini setelah ada pergantian nama jalan Ibu, ada kesulitan nggak, Bu? Ada kendala atau ada permasalahan, Bu? Alhamdulillah nggak ada, semuanya berjalan dengan lancar dan dipermudah. Di Jakarta Barat, suku dinas kependudukan dan catatan sipil juga memberikan layanan penggantian KTP untuk warganya dengan jemput bola di Kelurahan Rawabuaya. Sebanyak 133 warga yang tinggal di wilayah tersebut mengurus perubahan dokumen kependudukan berupa KTP, dampak dari perubahan nama jalan di kawasan mereka dari Jalan Rawabuaya menjadi Jalan Guru Makmun. Hari ini DKI Jakarta, Dukcapil melakukan layanan jemput bola di seluruh wilayah. Tentu untuk di Jakarta Barat kami fokuskan di RW 1 Kelurahan Rawabuaya. Nah, ini harapannya bahwa seluruh dokumen kependudukan yang dimiliki masyarakat yang berubah berdampak dari perubahan nama jalan itu bisa diselesaikan hari ini secara layanan jemput bola. Hingga saat ini, petugas Dispenduk Capil DKI Jakarta terus melakukan layanan jemput bola untuk warga terdampak perubahan 22 nama jalan. Puluhan warga Jakarta pun harus mengantre lama untuk mengurus perubahan alamat. Di Jakarta Selatan, sekitar 600 kartu keluarga terdampak perubahan nama jalan. Pelayanan ini digelar hingga alamat seluruh warga terganti dan gratis. Persyaratannya sangat mudah ya, karena yang kita akan ganti KK dan KTP-nya, mereka datang membawa KK dan KTP. Nanti kita tukar KTP yang lama, KK dan KIA yang lama, ya itu kita tukar. Mereka berikan ke kita berikan yang baru kepada mereka, seperti itu. Kalau sekarang kita sampai jam 9 sampai jam 12 ya. Terus kita lakukan, besok juga kita lakukan di sini, ya kita lakukan sampai tuntas. Bagi masyarakat yang tidak bisa datang ke sini, kita lakukan pencetakan dan kita langsung ke rumahnya untuk memberikan dokumennya. Saudara Presiden Joko Widodo tiba di Kiev, Ukraina untuk memulai misi damai di Eropa Timur. Selain bertemu Presiden Volodymyr Zelensky, Presiden Jokowi akan berkunjung ke pusat ilmiah dan bedah endokrin di kota Kiev. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merilis video yang menunjukkan detik-detik rudal milik Rusia menghantam pusat perbelanjaan Mall Amstor di Kremenchuk, Ukraina. Luar terbaru, enggak kemanisan, mantap. Udah keributan ya. Kita begitu bisa dapat keluar di otomatis kita harus kejar. Seminggu bisa sampai 3-4 laporan kondisi sama biar dia bisa menyebutkan dari leasing yang lain, kendaraan yang diambil. Pas kampusnya saya, keluarga katanya minta surat kuasa, surat tugas, saya memang kenyataannya nggak punya. Saya tanya, ini apa nih bang? Saya orang dari leasing, katanya motor nunggak, belum bayar 3 bulan. Target, Rabu 29 Juni, pukul 10:30 malam, di Kompas TV. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Cinta kami melindungimu, juga mimpi terbesarmu. Detol antiseptik cair, membunuh 100 kuman penyebab penyakit. Sehingga kamu dapat mewujudkan mimpimu. Detol, lindungi yang tercinta. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Angkat counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga.
Paket kontur pen duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket kontur pen duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket kontur pen duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Stand Up Comedy Indonesia X Liga Komunitas. Luwak hitam baru, kopi pilihan Sintayong, penuh dedikasi. Dengan teknologi slow roasting, jadikannya kopi hitam kental, tidak terlalu manis. Luwak hitam baru, lengkap kemanisan, mantap. Luwak hitam baru, kopi pilihan Sintayong, penuh dedikasi. Dengan teknologi slow roasting, jadikannya kopi hitam kental, tidak terlalu manis. Luwak hitam baru, lengkap kemanisan, mantap. Luwak hitam baru, lengkap kemanisan, mantap. Saudara Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Kiev, Ukraina. Selain bertemu Presiden Ukraina, Presiden Jokowi akan berkunjung ke pusat ilmiah dan bedah endokrin di kota Kiev. Sebelumnya, Presiden Jokowi dan rombongan terbatas tiba di peron 1 stasiun sentral Kiev, Ukraina sekitar pukul 8:50 waktu setempat. Presiden tiba di Ukraina setelah menempuh perjalanan selama lebih dari 11 jam dari Polandia dengan kereta luar biasa yang disiapkan pemerintah Ukraina. Ini adalah dokumentasi jurnalis harian Kompas Chris Mada yang berada di Kiev. Suasana pengamanan di depan hotel tempat rombongan Presiden transit dan penyambutan di kantor KBRI di Kiev. Presiden beristirahat sejenak sebelum menggelar pertemuan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Ini adalah visual saat rombongan Presiden Jokowi melewati jalan di kota Kiev. Agenda Presiden akan berlangsung hingga sore hari untuk bertemu Presiden Ukraina, mengunjungi puing kompleks apartemen Lipki, hingga ke pusat ilmiah dan bedah endokrin. Wapres Ma'ruf Amin bilang misi perdamaian dibawa Presiden Jokowi. Kunjungan Presiden ke Ukraina dan Rusia adalah perjalanan penting dan bersejarah buat pemerintah Indonesia. Kita berdoa semoga perjalanan Presiden selamat dan sukses menjalankan misi perdamaian. Kedua lautan Presiden kali ini juga menandakan bahwa prinsip Indonesia sebagai negara yang selalu menjunjung tinggi terciptanya perdamaian di dunia, sebagaimana misi yang diemban dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah Indonesia. Dan tiganya, sekali lagi, semoga lawatan Presiden membawa hasil untuk terciptanya perdamaian antara kedua negara Ukraina dan Rusia yang sedang berkonflik dan menjadi awal terciptanya pembangunan ekonomi dunia yang stabil di masa yang akan datang. Saudara, dalam kunjungan ke Ukraina, Presiden Joko Widodo juga membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Ukraina. Dalam foto yang dipublikasikan Biro Pers Sekretariat Presiden, terdapat tumpukan box berwarna putih dibawa bersama rombongan Presiden Joko Widodo saat berangkat dari Polandia ke Ukraina menggunakan kereta. Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara pertama yang mengunjungi Ukraina setelah invasi. Lebih lengkap terkait pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dan kunjungan ke Ukraina, kita terhubung dengan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Ukraina, Yudi Krisnandi. Selamat petang, Pak Yudi. Selamat petang, Mas Iksan dan pemirsa Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yudi, rombongan Presiden Jokowi harus naik kereta ke Ukraina. Kereta yang digunakan Presiden Jokowi ini memang aman bagi kepala negara? Insya Allah aman, dan kita semua tentu
menyambut gembira kedatangan Bapak Presiden di ibu kota Ukraina, Kiev, sebagai bukti bahwa Indonesia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perdamaian dan ketertiban dunia, dan juga sebagai rasa solidaritas kemanusiaan kita atas apa yang terjadi di kota Kiev. Dan Presiden Jokowi ini merupakan presiden dari Asia yang pertama ya, yang mengunjungi kota Kiev dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky pada pukul 4 waktu Kiev, atau kira-kira di Indonesia pada pukul 8 malam nanti. Sebelumnya Kanselir Jerman juga yang sebelumnya sudah datang ke Kiev, lalu kemudian Boris Johnson juga Perdana Menteri Inggris sudah datang, Macron sudah datang, Perdana Menteri Italia sudah datang, dan kedatangan Presiden Jokowi merupakan satu catatan momentum penting bagi kepemimpinan Asia, khususnya ASEAN saat ini, di mana beliau adalah kepala negara pertama yang menunjukkan secara langsung empatinya pada proses perdamaian dunia, di mana invasi Rusia kepada Ukraina sudah berlangsung memasuki bulan yang keempat. Lalu jika dilihat jalur berangkat dan juga pulangnya nanti Presiden Jokowi dalam kunjungan ini, apakah bisa dipastikan ataupun diprediksi aman, Pak Yudi? Insya Allah, karena itu berangkat dari Polandia ya, dari Polandia melewati wilayah barat ya, menuju ke utara, ke pusat kota Kiev, melewati kota Lviv, salah satu kota terbesar, lalu kemudian melewati Poltava, dan di jalur itu merupakan jalur yang digunakan oleh kepala-kepala negara Eropa dan dunia yang mengunjungi Presiden Zelensky dalam 2 bulan terakhir ini. Juga jalur yang digunakan oleh ibu negara First Lady Amerika Serikat, Jill Biden, menggunakan jalur yang sama dan kereta api yang sama. Dan yang terakhir, minggu yang lalu, digunakan oleh 3 kepala negara Eropa, yaitu Macron, Schulz, dan Draghi, Perdana Menteri Italia. Dan itu jalur yang aman, di mana secara kemampuan militer Ukraina pada jalur tersebut memiliki air defense yang cukup baik dan terbukti dapat dihandalkan. Sehingga Presiden Republik Indonesia sebagaimana kepala-kepala negara lain yang mengunjungi kota Kiev menggunakan jalur itu yang ditempuh kurang lebih 12 jam ya, dari Polandia, 3 jam ya dari arah Polandia menuju masuk ke perbatasan Ukraina kota Lviv, lalu disambung dengan kurang lebih 9 jam dari kota Lviv hingga ke ibu kota Kiev ya, di Vokzal Stasiun. Vokzal Stasiun ini jaraknya hanya sekitar 5 menit saja ke gedung KBRI dan Wisma Duta. Mudah-mudahan Presiden dan rombongan atau tidak-tidaknya Ibu Menlu dan jajaran Kementerian Luar Negeri memiliki waktu barang sekejap ya untuk mengunjungi kedutaan dan KBRI kita, di mana para pejuang-pejuang diplomasi kita bertahan melaksanakan tugas-tugasnya di sana. Dan dari Vokzal menuju Hotel Intercon, tempat Presiden transit, jaraknya kurang lebih sekitar 10-12 menit saja, tidak lebih dari 4 km. Dan dari tempat Presiden transit menuju kota Irpin, karena beliau dijadwalkan pada pukul 1 siang, atau sekarang ini mungkin sudah dalam perjalanan menuju kota Irpin. Kota Irpin ini dekat dengan kota Bucha ya, sebelah utara. Untuk masuk ke ibu kota Kiev jaraknya kurang lebih 25-30 km saja. Kota ini hancur ya, oleh serangan-serangan tentara Rusia, khususnya yang mereka menghancurkan pada saat mereka akan mundur dari wilayah itu karena menghadapi pertahanan kekuatan dari para pejuang dan militer Ukraina. Dan di kota Bucha tersebut yang berdekatan dengan kota Irpin, sebagaimana kita ketahui, menjadi ajang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara-tentara Rusia, yang mengakibatkan lebih dari 250 masyarakat sipil yang tidak berdosa mati ya di sana. Dan itulah yang menyebabkan kemudian Dewan Hak Asasi Manusia di PBB mengeluarkan Rusia dari anggota Human Rights Council dengan 94 suara
sepakat untuk mengeluarkan itu. Jadi Presiden dijadwalkan ke situ, lalu juga mengunjungi salah satu rumah sakit endokrinologi. Beliau akan menyerahkan bantuan dari Indonesia berupa obat-obatan secara simbolis, dan kemudian insya Allah pada pukul 4 sore nanti waktu Kiev, atau kurang lebih pukul 8 ya waktu Indonesia bagian Barat, dijadwalkan beliau akan bertemu dengan Presiden Zelensky di Istana Mariinsky. Istana Mariinsky ini jaraknya dari hotel tempat transit Presiden hanya 5 menit saja, jadi sangat dekat. Dan kalau dari Irpin itu tadi kurang lebih ya sekitar 20-25 menit. Sebagaimana tadi bisa kita saksikan, suasana kota Kiev sangat lenggang ya, sangat sepi. Selain masih ada martial law yang diberlakukan jam malam untuk darurat militer walaupun jam 9 malam, tapi karena banyaknya tamu-tamu head of state ya, tamu-tamu penting dari berbagai macam negara yang senantiasa datang menyampaikan simpatinya bertemu langsung dengan Presiden Zelensky, maka penjagaan dan lalu lintas di kota Kiev juga relatif ekstra ketat ya, karena yang datang kan orang yang sangat penting ya dalam sebuah misi diplomatik yang sangat penting. Baik, Prof Yudi, dengan datangnya Presiden Jokowi ke Ukraina membawa misi damai, apa yang dampak yang diharapkan dari kedatangan Presiden? Tentu secara moral ya, memberikan satu kekuatan kepada pemerintah Ukraina, bangsa Ukraina, para pemimpin Ukraina untuk lebih percaya diri karena mendapatkan dukungan yang semakin luas ya atas perjuangan mempertahankan tanah airnya dari agresi Rusia. Sejauh ini sebagian besar head of state, kepala-kepala negara yang datang itu dari Eropa, dan belum ada satupun dari wilayah Asia. Dan kedatangan Presiden Joko Widodo dari negara yang memiliki satu posisi diplomasi strategis ya, dari negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, di mana Ukraina senantiasa menginginkan dukungan Indonesia di dalam forum organisasi Islam untuk bisa mengembalikan Crimea yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memerlukan dukungan Indonesia. Kehadiran Indonesia ini juga merupakan sesuatu sinyal yang sangat penting ya, bagi kepentingan diplomasi Ukraina. Indonesia juga merupakan negara yang menjadi penggagas non-alignment movement, negara-negara gerakan non-blok, tentu juga memiliki satu posisi kekuatan diplomasi sejarah untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan prinsip-prinsip Dasar-Sila Bandung, yang salah satunya adalah menghormati wilayah integritas negara lain, menghindari peperangan dan anti agresi. Ini juga sebuah kekuatan moral untuk diplomasi Ukraina. Lalu Indonesia juga merupakan pemimpin ASEAN. Ya. Jadi portofolio diplomasi Indonesia dari sebuah wilayah di luar Eropa ini memberikan sebuah rasa percaya diri yang lebih tinggi kepada Presiden Zelensky. Tidak hanya didukung oleh kepala-kepala negara di wilayah Amerika, di wilayah Pasifik maupun wilayah Eropa, namun juga dia didukung oleh representasi dari sebuah negara besar di kawasan Asia. Ini makna yang sangat penting untuk Ukraina. Baik, terima kasih Prof Yudi. Kita sama-sama berharap perjalanan Presiden Jokowi lancar dan juga pesan damai yang dibawa tersampaikan dengan baik. Terima kasih Prof Yudi Krisnandi, mantan Dubes Ukraina. Saudara, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merilis video yang mengklaim menunjukkan saat rudal menghantam pusat perbelanjaan Mall Amstor di Kremenchuk. Zelensky mengatakan video tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa rudal Rusia dengan sengaja menabrak mall ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, mengklaim bahwa pesawat tempur menembakkan peluru kendali persis ke depot yang berisi senjata dan amunisi barat yang meledak dan membakar mall. Pihak berwenang Ukraina membantah mall tidak menyimpan senjata. Konashenkov juga salah menuduh bahwa mall itu tidak digunakan. 18 orang tewas dalam serangan rudal di Mall Amstor.
Tim penyelamat mencari korban di balik tumpukan puing Mall Amstor yang diserang rudal Rusia. Diperkirakan masih ada korban yang terjebak di bawah puing karena saat serangan terjadi, lebih dari 1.000 orang berada di dalam mall. Hingga kini, sedikitnya 18 orang tewas, 84 orang terluka, dan 21 orang hilang dalam peristiwa ini. Sejumlah informasi lainnya di Kompas Petang akan dibawakan rekan kami Cindy Sistiarani. Silakan Cindy. Saudara, wacana legalisasi ganja untuk kepentingan medis terus bergulir. Anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyatakan DPR terbuka membahas isu legalisasi ganja untuk kepentingan medis. Pertamina menyebut penggunaan aplikasi My Pertamina untuk membeli BBM bersubsidi mulai 1 Juli baru bersifat uji coba di 11 kota dan kabupaten. Luar kita baru, lengkap kemanisan, mantap. Jadilah saksi, laga mempertahankan gelar. Sang juara kebanggaan Indonesia, Daud Yordan, versus mantan juara dunia WBO, Anya Uto, dan Ongen Sapnosiwi versus Cirawat Tampacok. Disiarkan langsung dari Balai Sarbini, Jakarta. Jumat 1 Juli, pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Luwak hitam baru, kopi pilihan Sintayong, penuh dedikasi. Dengan teknologi slow roasting, jadikannya kopi hitam kental, tidak terlalu manis. Luwak hitam baru, lengkap kemanisan, mantap. Luwak hitam baru, kopi pilihan Sintayong, penuh dedikasi. Dengan teknologi slow roasting, jadikannya kopi hitam kental, tidak terlalu manis. Luwak hitam baru, lengkap kemanisan, mantap. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangatnya counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Hai Moms, bila si kecil rewel dan gelisah, pasti ada sebabnya. Coba cek, apa ada merah-merah pada kulit, ruam, atau iritasi. Jika ini terjadi, pastikan Moms pakai Pure BB Rest Cream. Gunakan Pure BB Rest Cream untuk ruam susu, ruam popok, dan iritasi. Cepat meresap dan dapat melindungi kulit sensitif bayi, serta merawat kelembutan kulitnya. Wajib sedia ini ya Moms, agar bayi terlindungi. Pure BB, Premium Care for your baby. Stand Up Comedy Indonesia X segera di Kompas TV. Luwak hitam baru, lengkap kemanisan, mantap. Kembali di Kompas Petang, Saudara, Pertamina menegaskan penggunaan aplikasi My Pertamina mulai 1 Juli baru bersifat uji coba yang berlaku di 11 daerah. Pertamina menjelaskan mulai 1 Juli masyarakat disarankan mulai mendaftarkan kendaraannya melalui My Pertamina agar bisa membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Pendaftaran kendaraan masyarakat akan dilakukan selama 2 pekan. Sementara pembelian BBM masih bisa dilakukan tanpa aplikasi. Setelah mendaftar, masyarakat akan mendapatkan QR Code yang wajib dibawa saat akan membeli BBM jenis Pertalite dan Solar. Jadi tidak ada lagi istilahnya harus pakai QR Code dulu baru bisa nih tanggal 1. Masyarakat panik. Ini masih dalam proses sosialisasi. Ya, masih proses sosialisasi, masih proses pendaftaran. Nah, itu nanti kalau teknisnya bagaimana pada saat pembelian? Ketika masyarakat mendaftar dan mendapatkan QR Code ini bisa disimpan di mana saja. Bisa disimpan di handphone, bisa disimpan di aplikasi My Pertamina karena terkonek nanti.
Tapi bisa juga di print seperti STNK, ya, bisa dibawa pada saat mau pembelian. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa tahu siapa saja pengguna BBM subsidi. Yang penting nanti di situ, yang penting di situ ada input. Sosialisasi penggunaan aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah daerah mulai dilakukan. Di Yogyakarta, Pertamina mulai memberlakukan edukasi kepada masyarakat untuk mendaftarkan kendaraan mereka melalui aplikasi My Pertamina sebelum membeli BBM jenis Pertalite ataupun solar. Sedang melakukan pendataan pada per 1 Juli ini adalah kendaraan untuk roda 4 dan kendaraan dengan roda lebih dari 4 untuk pengguna Pertalite dan pengguna solar. Harapannya adalah dengan adanya program ini BBM penugasan maupun BBM subsidi dapat tepat sasaran. Sementara penggunaan aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM jenis Pertalite dan solar masih menuai pro dan kontra. Masyarakat menilai belum semua masyarakat yang akan membeli BBM bisa menggunakan teknologi. Aja, tapi yang jadi pertimbangan itu apakah orang tua yang mungkin dia tidak bisa menggunakan aplikasi seperti handphone, apakah bisa disamaratakan gitu, karena kita nggak bisa menyamaratakan kemampuan setiap orang gitu. Aplikasi ya, saya aja yang main aplikasi aja agak ribet kalau dipikir seperti itu. Terus tidak semua orang itu punya motor kendaraan itu milik sendiri. Jadi kalau terintegrasi seperti itu ribet kalau menurut saya. Kebijakan penggunaan aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM jenis Pertalite dan solar mulai akan diberlakukan pada 1 Juli. Kebijakan ini diberlakukan agar penjualan BBM subsidi jenis Pertalite dan solar tepat sasaran. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lainnya, Saudara, wacana legalisasi ganja untuk kepentingan medis terus bergulir. Anggota Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, menyatakan DPR terbuka membahas isu legalisasi ganja untuk medis. Anggota Komisi Hukum DPR, Habibur Rahman, menyebut legalisasi ganja untuk medis dimungkinkan jika ada bukti kajian ilmiah mengenai manfaat tanaman ganja untuk pengobatan. Namun ia juga mengingatkan legalisasi ganja bersifat terbatas untuk medis, bukan legalisasi ganja secara bebas seperti yang ada di sejumlah negara lain. Komisi 3 DPR akan membahas legalisasi terbatas ganja medis setelah masa reses berakhir. Ya, saya pikir untuk dibahas tentu kita sangat terbuka ya DPR, karena ini juga secara internasional menjadi diskusi soal legalisasi ganja ini ya. Nah, saya pikir ini bukan melulu soal hukum, tapi merupakan isu kesehatan ya, yang harus dikaji secara ilmiah. Jika memang ada beberapa penyakit ya yang secara ilmiah terbukti bisa disembuhkan dengan ganja, saya pikir masuk akal dibikin legalisasi yang sangat terbatas. Jadi jangan dibayangkan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menanggapi permintaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang meminta MUI mengkaji dan mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Anwar Abbas menyatakan Komisi Fatwa MUI akan mempelajari dan mengkaji lebih dalam. Selanjutnya akan menyimpulkan apakah ganja untuk kepentingan medis boleh atau tidak untuk digunakan. Oleh karena itu, kalau ada masyarakat yang ingin bertanya tentang hukum sesuatu, ya maka silakan saja ya. Dan Wakil Presiden tampaknya juga merasa penting dan merasa perlu untuk meminta fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia, terutama dalam hal ini adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tentang masalah ganja dan kegunaannya untuk kepentingan medis, apakah boleh apa tidak gitu ya. Saya belum bisa menjawab sampai akhirnya nanti Komisi Fatwa sudah bisa menyimpulkan dan mengeluarkan fatwanya.
Setelah aksi Santi Warastuti yang berjuang untuk anaknya Pika jadi sorotan, wacana melegalisasi ganja untuk kepentingan medis terus bergulir. Saat berkunjung ke kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat hari Selasa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta MUI membuat kajian tentang wacana ganja untuk kepentingan medis. Masalah kesehatan itu saya kira ya harus kecuali dalam membuat fatwa baru. Bolehkannya itu ya artinya ada kriteria. Jadi saya minta nanti MUI supaya segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR. Jangan sampai nanti berlebihan dan menimbulkan kemudaratan. Aksi Santi sampai juga ke gedung Dewan. Santi diterima oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad di gedung DPR. Dasko menjanjikan rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR terkait peluang merevisi Undang-Undang Narkotika yang selama ini melarang penggunaan ganja. Sementara Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR, Charles Honoris berpandangan, Indonesia perlu mengkaji penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Saya rasa sudah waktunya bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan penelitian dan riset terkait dengan penggunaan tanaman ganja untuk kepentingan medis. Beberapa penelitian di dunia sudah menunjukkan bahwa tanaman ganja memiliki khasiat dalam menghadapi berbagai macam penyakit. Penggunaan ganja untuk kepentingan medis pernah diupayakan oleh Fidelis, seorang suami yang menggunakan ganja untuk mengobati istrinya yang menderita penyakit Seringo-Miaila. Tahun 2017, Fidelis divonis 8 bulan penjara di Pengadilan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat, atas kepemilikan 39 batang ganja. Tim Liputan Kompas TV. DPR terbuka membahas isu legalisasi ganja medis, sementara Komisi Fatwa MUI masih mempelajari permintaan fatwa sebelum menyimpulkan apakah ganja medis boleh digunakan atau tidak. Pembahasannya akan hadir selepas jeda. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut sudah dapat diakses kembali dengan kualitas HD. Atur kembali kanal Kompas TV digital Anda untuk menikmati program Kompas TV dengan kualitas yang lebih baik. Beralih ke TV digital sekarang. Saat si kecil rewel karena masalah kulit, pastikan Moms pakai Pure Baby Rice Cream. Melindungi kulit sensitif bayi dari ruam susu, ruam popok, dan iritasi, serta nyaman di kulit bayi. Wajib sedia ini ya Moms, agar bayi terlindungi. Pure Baby. Hey, kangen ngopi di kafe nih. Ngafe di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Luwak White Coffee, only one. Luwak White Coffee only one. Basta. Hey, kangen ngopi di kafe nih. Ngafe di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Luwak White Coffee, only one. Luwak White Coffee only one. Basta. Ketemu lagi kita setelah sekian lama ya kan. Ini sebenarnya tuh cambukan buat kita. Jam terbang beneran diuji. Pasti selalu beda yang antara anak komunitas dan bukan gitu. Buat yang lolos selamat, dan buat yang nggak lolos jangan patah semangat. Keren lah sumber dayanya sekarang lebih oke. Mantap. Oke. Mantap. Golas kocak to the max. Mantap. Suci Liga Komunitas di Kompas TV. Konflik Rusia-Ukraina berdampak pada stabilitas keamanan dan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo berusaha mendamaikan kedua negara. Mampukah Presiden Joko Widodo mendamaikan Ukraina-Rusia? Simak pembahasannya di Satu Meja, The Forum. Ikuti juga laporan langsung wartawan harian Kompas dari Ukraina, Rabu 29 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV.
sebagai ibu yang punya anak berkebutuhan khusus dan Pika ada kejang, saya berkeinginan juga untuk melakukan terapi ganja medis. Masalah kesehatan itu saya kira ya harus betulnya dalam membuat fatwa baru. Sudah waktunya bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan penelitian dan riset terkait dengan penggunaan tanaman ganja untuk kepentingan medis. Wacana legalisasi ganja medis terus bergulir. MUI masih mempelajari permintaan fatwa ganja medis yang disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sementara DPR membuka kemungkinan membahas legalisasi ganja secara terbatas. Sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam dan anggota Komisi Kesehatan DPR Rahmat Handoyo. Assalamualaikum Pak Niam, Pak Rahmat. Waalaikumsalam Cindy, apa kabar? Kabar baik, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Niam, Wakil Presiden kemarin menyatakan bahwa kalau bisa bikin fatwa baru jika ganja untuk medis membawa manfaat yang lebih baik. Bagaimana langkah yang selanjutnya diambil oleh MUI setelah ada permintaan dari Wakil Presiden? Ya, terima kasih ya. Kemarin memang sempat ada diskusi terkait dengan masalah ini pada saat Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang hadir dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ke kantor MUI. Nah, salah satu yang muncul adalah persoalan yang menjadi isu hangat di tengah masyarakat, yaitu seputar tuntutan legalisasi ganja untuk kepentingan medis. Nah, prinsipnya di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, setiap yang memabukkan itu kan terlarang. Sekalipun bisa jadi secara material dia suci. Nah, kalau ganja itu kan tumbuhan. Nah, dia pada hakikatnya secara materialnya suci. Tetapi kita ketika menyebabkan mabuk dan kemudian digunakan untuk kepentingan memabukkan serta merusak akal sehat kita, maka itu diharamkan. Nah, terkait dengan kepentingan khusus untuk kepentingan kesehatan, pada hakikatnya Majelis Ulama Indonesia itu sudah pernah membahas masalah serupa di tahun 2012 ya Mbak Siti, ya, melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang prinsipnya menjelaskan mengenai nikotin untuk kepentingan pengobatan dan juga kepentingan terapi kesehatan. Nah, prinsip dasarnya hukum mengonsumsi nikotin itu haram karena apa? Karena akan membahayakan kesehatan seseorang. Akan tetapi ketika penggunaan nikotin untuk kepentingan obat atau terapi penyembuhan, misalnya ya, ketika ada orang terkena Parkinson atau kecanduan rokok atau bahkan kecanduan narkotika, salah satu terapinya adalah menggunakan narkotik dengan dosis tertentu, maka bisa jadi itu dibolehkan untuk kepentingan kondisi tertentu dan bersifat sementara jika menurut tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kredibilitas itu dimungkinkan. Berarti Pak Niam, artinya sesuai dengan pernyataan permintaan Wapres kemarin bahwa kalau ada manfaatnya ganja juga bisa dikeluarkan fatwa diperbolehkan untuk medis oleh MUI. Ya. Kalau fatwa itu kan pada hakikatnya jawaban atas pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. Hingga hari ini, sekalipun sudah muncul diskursus publik, secara formal belum ada pertanyaan, akan tetapi kita juga proaktif untuk mendengar, menyerap, sekaligus juga mengetahui hakikat pemanfaatan ganja untuk kepentingan kesehatan itu dari ahli yang memang memiliki kompetensi. Baik, berkaca dari nikotin tadi ya, artinya bisa saja ganja itu diperbolehkan untuk medis asalkan ada kajiannya, begitu ya Pak Niam? Kajian dengan menyeimbangkan, menyandingkan antara manfaat dan madarat, dan manfaatnya memang lebih besar secara faktual untuk kepentingan kondisi tertentu. Kalau kondisi umum jelas itu terlarang karena sifat dasarnya adalah memabukkan. Baik, Pak Rahmat, kemarin Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko Ahmad juga sudah membuka ruang untuk bisa melakukan kajian ganja untuk medis dilegalisasi. Bagaimana nanti DPR akan menyikapi ini? Ya begini, ini kan isu hangat ya, menuai pro dan kontra yang luar biasa. Ada yang setuju, tetapi seperti tadi saya sampaikan ketika diskusi di sebuah radio jaringan nasional, kontranya juga luar biasa, ada juga yang setuju juga. Artinya memang
terhadap isu ini sini memang harus menggunakan asas kehati-hatian. Yang jelas per hari ini amanah rakyat, amanah undang-undang, penggunaan ganja, peredaran, penanaman, dan penggunaan termasuk medis dilarang. Namun demikian kita juga harus bersimpati terhadap viralnya seorang ibu menginginkan untuk ganja medis untuk pengobatan anaknya, suatu hal yang sangat simpati dan empati. Namun demikian, apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR saya kira juga pantas diterima, ya, artinya sebagai sebuah wacana negara demokrasi, negara hukum untuk membuat satu kajian, paling tidak kita melibatkan apa sih manfaat dari ganja itu, kita dapatkan dari sisi medis, dari sisi psikiater, dari sisi psikologi, harus kita libatkan semua, karena itu adalah dari sisi ansi kesehatan. Tetapi kita juga harus hati-hati, di saat sekarang ini yang dilarang pun penyalahgunaan ganja sedemikian masif, apalagi ketika ada legalisasi ganja dari sisi medis, meskipun untuk mengarah sana masih jauh ya, karena harus merubah undang-undang dulu. Artinya tentu akan terbuka welcome sekali ya ketika diskursus publik itu dimasukkan di dalam ranah diskusi mengenai apa itu manfaatnya ganja dari sisi medis, yang tentu melibatkan dari sisi dunia kedokteran, farmasi, dari sisi hukum. Nah, inilah harus asas kehati-hatian. Kenapa itu tadi saya sampaikan kehati-hatian? Karena kontraknya luar biasa, tapi juga yang kita juga sangat banyak. Begitu, Cindy. Pak Rahmat, ini kan perjalanan masih jauh untuk bisa melegalisasi ganja untuk kebutuhan medis. Karena masih ada aturan bahwa ganja masuk dalam golongan psikotropika atau narkotika golongan 1. Nah, kalau akan menuju ke sana, menuju ke legalisasi ganja medis, bagian mana yang harus kita lakukan dulu atau dilakukan oleh pemerintah dan DPR untuk menuju ke arah sana? Ya, saya kira bersama-sama ya, dari sisi penelitian, dari sisi kajian, itu juga harus kita sampaikan bahwa yang paling berkompeten berbicara saya kira dari sisi dunia kedokteran, farmasi, itu yang harus kita harapkan bagaimana masukan dari para ahli stakeholder yang membidangi kesehatan. Itu dulu. Adakah obat di luar sejenis ganja, di luar ganja itu bisa menyembuhkan terhadap penyakit itu? Tetapi kalau tidak ada, saya kira penggunaan hanya penyakit tertentu, hanya menggunakan jenis penyakit dari jenis bahan dari ganja, saya kira masuk akal kalau menggunakan atau dikaji. Tetapi kalau ada penyakit yang membutuhkan ganja tetapi di luar ganja ada obatnya, saya kira juga menjadi debatable. Tetapi apapun, karena ini adalah dunia ilmiah, ini adalah dunia keilmuan, saya kira untuk mendapatkan masukan diskursus masyarakat kaitannya dengan manfaat ganja dari sisi medis sangat dibutuhkan. Namun demikian kita harus sampaikan suara yang kontra terhadap penggunaan ini juga harus kita hormati, karena pro dan kontra efek dari penyalahgunaan ganja kan sedemikian rupa. Tetapi sekali lagi kita setuju, tetapi dengan menggunakan asas kehati-hatian, tentu melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dari dunia kedokteran, farmasi, dan yang lain. Baik, kajian kesehatan dulu atau farmasi dulu atau aturan dulu yang diubah atau paling tidak bisa untuk mengakomodir ini? Ya, saya kira juga harus bersama-sama ya, tetapi yang utama tentu adalah kajian dari sisi manfaat medis dulu. Adakah, tidak adakah bahan obat di luar ganja yang dibutuhkan oleh ibu yang memperjuangkan itu? Kalau ternyata ada, kenapa harus memasukkan ganja? Kalau tidak ada, ya memang menjadi satu pintu masuk untuk mendiskusikan soal penggunaan ganja medis itu digunakan untuk pengobatan. Tetapi sekali lagi, ya kita harus menuju ke arah sana, masih sangat panjang ya untuk mendapatkan masukan kita. Tetapi sekali lagi Cindy, kita harus menghormati yang kontra, karena warga ribuan jutaan yang menjadi penyalahgunaan narkoba, ribuan yang meninggal karena narkoba, dalam salah satunya ganja juga sudah sedemikian banyak, itu menjadi perhatian kita bersama. Namun demikian bukan berarti meskipun ada korban yang meninggal dunia, ada masukan terhadap dari sisi medis, ya kenapa tidak? Yang bersuara mestinya dari dunia kedokteran dan farmasi. Apa dampaknya dan apa resikonya? Kalau dari si penegakan hukum, saya kira kepolisian harus memang menegakkan aturan saat ini. Ganja tidak boleh saat ini. Tetapi saya kira simultan, saya kira tidak masalah untuk diskursus publik ya. Namun demikian dengan menggunakan asas kehati-hatian. Cindy. Baik, MUI menunggu kajian secara medis atau secara kesehatan atau aturan dulu, Pak Niam? Dua-duanya ya sebenarnya ya. Prinsip dasarnya ganja itu kan memabukkan, makanya hukum dasarnya dia haram untuk bisa dimanfaatkan. Karena apa? Karena prinsip dasarnya memabukkan. Nah, setiap hukum itu memiliki pengecualian-pengecualian. Nah, untuk menuju pengecualian atau istisnaat atau eksepsi ini harus didasarkan kepada kondisi tertentu. Kondisi pertimbangan medis, kondisi terkait dengan regulasi. Nah,
regulasi hari ini melalui Undang-Undang 35 tahun 2009 menempatkan ganja di dalam narkotika golongan 1 yang tidak bisa digunakan untuk kepentingan alasan kesehatan dan juga alasan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan. Nah, hingga hari ini posisi ganja dimasukkan di dalam narkotika yang nggak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kesehatan. Nah, tetapi kan ini bersifat dinamis karena temuan ilmiah itu kan juga sifatnya dinamis, maka nggak boleh juga kita melihat itu sebagai sesuatu yang sudah given. Karena ketika ada perkembangan pasti harus ada adaptasi terhadap perubahan itu. Termasuk di dalamnya adalah penetapan hukum dan juga pembangunan regulasi. Pak Rahmat, Anda tadi mengkhawatirkan juga mengatakan harus menghargai mereka yang kontra dengan penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Apakah itu perlu turunan aturan yang harus dibuat supaya tidak ada penyalahgunaan ganja di luar kepentingan medis? Begini, itu kan sudah amanat rakyat. Apapun yang namanya golongan 1 itu kan dilarang penggunaan termasuk dari medis. Itu udah ada diskusi lagi. Nah, kaitannya menuju untuk melegalisasi ganja medis kan harus ada perubahan undang-undang. Untuk menuju perubahan undang-undang itu kan harus ada informasi yang masif, yang komprehensif, masukan dari ahli. Siapa itu? Ya dunia kedokteran, dunia farmasi, dunia psikologi. Apalagi, mohon maaf, harus saya sampaikan, daftar WHO kemarin merilis, saat ini terjadi goncangan luar biasa, depresi yang meningkat, kemudian bunuh diri yang meningkat karena begitu banyaknya negara yang legalisasi ganja. Gitu. Untuk itu saya kira, untuk menuju legalisasi ya tentu saya kira yang utama tentu adalah kita ingin mendapatkan data yang valid, data yang pasti bahwa benar-benar ada manfaat dari sisi ganja medis. Kalau ternyata mudaratnya lebih banyak, saya kira juga kontraknya juga sedemikian ya harus kita hormati. Artinya memang sebelum arah menuju legalisasi ganja medis itu harus benar-benar kita harus mendapatkan informasi yang utuh secara komprehensif dari dunia farmasi, dunia kedokteran. Memang dunia kedokteran sangat membutuhkan yang namanya ganja medis. Kalau ternyata dunia kedokteran ada alternatif obat di luar ganja medis, saya kira juga menjadi debatable juga. Untuk itu saya kira serahkanlah pada ahlinya yang membidangi dunia medis, dunia kedokteran, dunia farmasi, dan psikologi, psikiater itu juga dibutuhkan untuk masukan secara kolektif. Tapi tidak tertutup kemungkinan kan Pak untuk bisa membahas itu, artinya tidak akhirnya ditutup karena ada pro dan kontra, tapi masih tetap ada kemungkinan yang terbuka untuk membahas soal legalisasi ganja secara terbatas yaitu untuk medis. Sebagai sebuah negara demokrasi dan negara hukum, kenapa tidak? Sebagai ranah diskusi publik, itu ada ke asas kemanfaatan. Namanya undang-undang dasar aja bisa dirubah, termasuk di dalamnya undang-undang yang kita buat. Tetapi sebagai sebuah negara hukum, kita harus taat dan hormat yang namanya undang-undang amanah rakyat terhadap dilarangnya penggunaan ganja dari sisi sebatas medis pun dilarang. Untuk itu harus dihormati. Untuk kalau ada yang berkenan itu harus kita dengarkan dulu dari sisi medis secara komprehensif. Apa manfaatnya, apa mudaratnya lebih banyak atau lebih tinggi dari sisi manfaatnya, itu harus disampaikan kepada publik. Tetapi ingat, saat ini pun yang sudah dilarang penggunaan ganja pun masih segitu masifnya penyalahgunaan. Nah, ini menjadi tugas dan perhatian kita bersama, jangan sampai terjadi penyalahgunaan yang lebih masif ketika nanti dilakukan medis. Tapi itu nomor 2. Yang penting adalah kita minta informasi, kajiannya lebih komprehensif dari stakeholder, para pihak kesehatan, bahwa benar ada memang mengharuskan ganja medis digunakan untuk penyakit-penyakit tertentu. Saya kira itu menjadi kata kuncinya dulu. Baik, Pak Niam, Komisi 3 DPR akan membahas legalisasi terbatas ganja medis setelah nanti masa reses berakhir. Setelah pembahasan ini bagaimana MUI menyikapi itu? Juga dengan permintaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyatakan bahwa kalau bisa dikaji dulu dengan fatwa kalau ada manfaatnya lebih banyak maka diperbolehkan. Ya, tentu selepas ini MUI juga melakukan kajian literatur ya terkait dengan masalah ganja dalam perspektif hukum Islam, karena walau bagaimanapun prinsip dasar keagamaan Islam adalah melindungi kemaslahatan umum. Ketika maslahat dan madarat bertemu, maka harus ditimbang mana kemaslahatan, mana madarat. Kalau madaratnya lebih besar, maka dia harus ditinggalkan sekalipun di situ ada kemaslahatan yang dituju. Cuma poinnya bahwa hukum tentu bisa berubah seiring dengan perubahan
kondisi, perubahan ilat, dan juga perubahan sebab yang muncul pada saat undang-undang atau aturan itu dibuat. Maka kajian akan menjadi sangat penting terkait dengan penentuan hukum terkait dengan ganja untuk kepentingan medis ini. Sejauh mana dia berdampak secara signifikan di dalam proses penyembuhan penyakit. Karena di satu sisi ganja dilarang karena iskar, karena memabukkan. Ini tujuan utamanya adalah melindungi akal, melindungi rasionalitas. Sementara kalau nanti terbukti ganja bisa menyelamatkan jiwa dari orang yang terkena penyakit dan salah satu yang bisa menyembuhkan adalah ganja, maka penyelamatan jiwa itu juga dari aspek syar'i yang harus dituntut. Baik, terakhir untuk Pak Rahmat, Komisi 3 DPR menyatakan akan membahas legalisasi ganja setelah masa reses berakhir. Komisi Kesehatan kapan? Ya, untuk Komisi Kesehatan belum ada diskusi soal ini ya, tetapi kita juga sambut positif terhadap rencana mengajak para pihak untuk mendiskusikan asas manfaat. Yang paling penting kuncinya adalah kita mendapatkan informasi komprehensif, kajian yang komprehensif, ya. Apa itu manfaatnya terhadap ganja dari sisi medis dan apa mudaratnya. Nah, dari situlah kami setelah mendapatkan kajian yang mendalam, barulah kita akan berpikir apa langkah ke depan ketika akan merubah aturan itu. Jadi kuncinya saya kira kebijakan itu dari sisi apa itu kajian itu. Saya kira kita masih ada waktu untuk mendengarkan, dan apa yang disampaikan Komisi 3 saya kira juga tidak ada masalah, bagus-bagus saja dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang utuh dari masyarakat. Terbuka kemungkinan untuk membahas legalisasi ganja untuk medis, tapi ada prinsip kehati-hatian, paling tidak kajian dari sisi kesehatan dan juga aturan hukum juga harus diperhatikan. Terima kasih Pak Asrorun Niam dan juga Pak Rahmat telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Terima kasih banyak. Baik, salam sehat, Cindy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetaplah bersama kami, Saudara. Kompas Petang akan kembali dengan informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Hey, kangen ngopi di kafe nih. Ngafe di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Luwak White Coffee only one? Basta. Hey, kangen ngopi di kafe nih. Ngafe di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Luwak White Coffee only one? Basta. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Saat si kecil rewel karena masalah kulit, pastikan moms pakai Pure Baby Rice Cream. Melindungi kulit sensitif bayi dari ruam susu, ruam popok, dan iritasi, serta nyaman di kulit bayi. Wajib sedia ini ya moms, agar bayi terlindungi. Pure Baby. Stand Up Comedy Indonesia X Liga Komunitas. Ajang pencarian komika Indonesia sesungguhnya kembali digelar. Jadilah komika terpecah. Daftar dan ikuti audisinya. Hadir di Jogja dan Banjarmasin. Lengkap, ikuti dan kunjungi Instagram @sucikompas.tv serta klik suci.kompas.tv. Stand Up Comedy Indonesia X. Tawa 1 dekade. Let's make life! Saudara, polisi menggerebek pabrik pembuatan mie berformalin di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam 1 hari, pabrik ini bisa memproduksi 2 ton mie.
Pabrik yang digerebek berada di kawasan Desa Rahayu, Kabupaten Bandung. Saat polisi datang, belasan pegawai sedang melakukan proses pembuatan mie. Setelah melakukan pengecekan mie dengan alat yang dibawa petugas, mie yang diproduksi positif mengandung formalin. Mie ini diedarkan di beberapa pasar di wilayah Kabupaten dan Kota Bandung. Kasus memproduksi mie yang mengandung formalin, bahan berbahaya, yang telah diproduksi selama kurang lebih 4 tahun. Namun demikian hari ini kita bisa ungkap karena memang fasilitasnya, pergerakannya tertutup sekali, tidak ada masyarakat sekitar yang mengetahui. Kemudian kita lidik selama kurang lebih 1 bulan. Informasi lain, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Gamawan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Gamawan Fauzi diperiksa untuk tersangka Paulus Thanos di Rut PT Sandipala Artapura. Mantan Mendagri era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengaku tidak tahu Paulus Thanos dan tidak pernah bertemu. Sementara Paulus Thanos sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 2019. Konfirmasi. Hari ini diperiksanya untuk saksi Paulus Thanos, Pak. Apa ada pertanyaan soal keberadaan Thanos, Pak? Enggak. Saya mana tahu saya Thanos di mana sedang. Dulu aja nggak pernah ketemu. Ditanya soal keterlibatan lagi nggak, Pak? Enggak. Dia tanya pernah ketemu, enggak. Sejak sebelum tender pun sampai sekarang nggak pernah ketemu saya. Paulus Thanos, Pak, apa ada... PLT juru bicara KPK Ali Fitri menyebut mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi diperiksa sebagai saksi atas tersangka Paulus Thanos, Direktur Utama PT Sandipala Artapura. Mantan Mendagri ini dimintai keterangan atas dugaan keterlibatannya dalam kasus pengadaan KTP elektronik. Pak, kalau mekanisme pengadaan apa? Penyidikan dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik di Kementerian Dalam Negeri dengan tersangka PLS, hari ini tim penyidik KPK mengagendakan pemanggilan terhadap saksi Gamawan Fauzi, mantan Menteri Dalam Negeri. Informasi yang kami peroleh, yang bersangkutan saat ini telah hadir di Gedung Merah Putih KPK dan masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Tentu perkembangan dari hasil pemeriksaan akan kami sampaikan nanti setelah tim penyidik KPK selesai melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Informasi lain, Saudara, setelah melakukan gelar perkara, Polda Metro Jaya menaikkan 2 laporan terkait meme stupa Candi Borobudur dengan terlapor Roy Suryo ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyebut dari 3 perkara terkait meme stupa Candi Borobudur, ada 2 perkara yang memenuhi unsur pidana sehingga dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kedua perkara yang naik tahap penyidikan adalah laporan polisi dengan terlapor Roy Suryo. Dua laporan polisi dinyatakan memenuhi unsur pidana, yaitu laporan polisi yang diterima Polda Metro Jaya pada tanggal 20 Juni 2022 dengan pelapor Saudara Kurniawan Santoso dan terlapor Saudara Roy Suryo. Kemudian laporan yang kedua yang juga memenuhi unsur pelanggaran pidana di dalamnya adalah laporan yang dilimpahkan Baris Krim Polri ke Polda Metro Jaya, yaitu laporan polisi nomor 0293/6 Romawi 2022 strip Baris Krim tanggal 20 Juni 2022 dengan pelapor atas nama Kevin Wu dan terlapor atas nama pemilik akun Twitter @krmt_rosuryo2. Dua laporan polisi inilah yang dinyatakan memenuhi unsur pidana. Nah, sehingga kalau tadi pertanyaannya dipanggil sebagai pelapor ya, nah, saya tidak bisa sampaikan karena yang saya sampaikan adalah hasil gelar perkara naik ke penyidikan adalah terhadap 2 laporan polisi ini.
Menyambut datangnya bulan Zulhijjah, Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan dan BMKG serta tim Rukyat Hilal melaksanakan Rukyat Hilal di rooftop Mall GTC Tanjung Bunga, Makassar. Kami kembali dengan informasi selengkapnya. Ada-ada saja ide. Selalu saja bikin tertawa. Saksikan berbagai keusilannya yang bikin Anda tambah bahagia. Just for Laughs Gags, setiap Sabtu dan Minggu pukul 11 malam di Kompas TV. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Cinta kami melindungimu, juga mimpi terbesarmu. Detol antiseptik cair membunuh 100 kuman penyebab penyakit, sehingga kamu dapat mewujudkan mimpimu. Detol, lindungi yang tercinta. Konflik Rusia-Ukraina berdampak pada stabilitas keamanan dan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo berusaha mendamaikan kedua negara. Mampukah Presiden Joko Widodo mendamaikan Ukraina-Rusia? Simak pembahasannya di Satu Meja, The Forum. Ikuti juga laporan langsung wartawan harian Kompas dari Ukraina, Rabu 29 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Suci Liga Komunitas Kompas TV ini, gambari Mas. Kami dari Aceh. Dari Stand Up Indo Jakpus. Saya dari Stand Up Indo Jogja. Saya dari Stand Up Indo Makassar. Ya, dari Stand Up Indo Medan. Dari komunitas Bekasi, Indo Bekasi. Dari Stand Up Indo Bitung, Sulawesi Utara. Di komunitas Stand Up Komedi Cikarang. Saksikan Suci Liga Komunitas Kompas TV. Kementerian Agama menggelar sidang isbat penentuan Idul Adha, Saudara. Menyambut datangnya bulan Zulhijjah, Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan dan BMKG serta tim Rukyat Hilal melaksanakan Rukyat Hilal di rooftop Mall GTC Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, pengurus pusat Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 9 Juli 2022. Perhitungan tersebut, pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan bahwa 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022. Sedangkan hari Arafah jatuh pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 dan Idul Adha jatuh pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Karena itu maka Muhammadiyah menghimbau kepada warga persyarikatan untuk dapat melaksanakan ibadah Idul Adha sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PP Muhammadiyah. Dan saudara, demikian kami akhiri Kompas Petang hari ini. Terima kasih telah bersama kami. Saya Cindy Sistiarani. Dan saya Ihsan Sitorus. Saudara, meski situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas dalam ruangan. Vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Luwak Hitam Baru. Enggak kemanisan, mantap. Konflik Rusia-Ukraina berdampak pada stabilitas keamanan dan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo berusaha mendamaikan kedua negara. Mampukah Presiden Joko Widodo mendamaikan Ukraina-Rusia? Simak pembahasannya di Satu Meja, The Forum. Ikuti juga laporan langsung wartawan harian Kompas dari Ukraina, Rabu 29 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Selamat petang saudara, Presiden Joko Widodo sudah tiba di Ukraina untuk mengupayakan proses perdamaian mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Apakah upaya ini bisa berjalan dengan lancar? Ya, saudara, Sapa Indonesia Malam juga akan membahas temuan tim pencari fakta dari Koalisi Buruh Migran Berdaulat KBMB yang mencatat sebanyak 149 warga negara Indonesia meninggal dunia di seluruh pusat tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saya Liviana Charles. Dan saya Aiman Wicaksono, saudara. Saudara, Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Kiev, Ukraina untuk bertemu dengan Presiden Ukraina. Dan Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke pusat ilmiah dan bedah endokrin di kota Kiev. Sebelumnya Presiden Joko Widodo dan rombongan terbatas tiba di peron 1 stasiun sentral Kiev. Presiden tiba di stasiun sentral Kiev, Ukraina sekitar pukul 8:50 waktu setempat. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 11 jam dari Polandia dengan kereta luar biasa KLB yang disiapkan pemerintah Ukraina. Good morning, welcome to Ukraine. Selamat datang di Ukraina. Saudara, ini adalah dokumentasi jurnalis harian Kompas Krismada yang berada di Kiev, Ukraina. Suasana pengamanan di depan hotel tempat rombongan Presiden transit dan penyambutan di kantor KBRI di Kiev. Presiden beristirahat sejenak sebelum menggelar pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dan saudara, ini adalah visual saat rombongan Presiden Jokowi melewati jalan di kota Kiev, Ukraina. Agenda Presiden akan berlangsung hingga sore hari untuk bertemu dengan Presiden Ukraina, mengunjungi puing kompleks apartemen Lipki hingga ke pusat ilmiah dan bedah endokrin. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan misi perdamaian dibawa oleh Presiden Jokowi. Dalam kunjungan ke Ukraina, Presiden Joko Widodo juga membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Ukraina. Dalam foto yang dipublikasikan Biro Pers Sekretariat Presiden terhadap tumpukan box berwarna putih, dibawa bersama rombongan Presiden Joko Widodo saat berangkat dari Polandia ke Ukraina menggunakan kereta. Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara pertama yang mengunjungi Ukraina setelah invasi atau serangan Rusia. Kunjungan Presiden ke Ukraina dan Rusia adalah perjalanan penting dan bersejarah buat pemerintah Indonesia. Kita berdoa semoga perjalanan Presiden selamat dan sukses menjalankan misi perdamaian. Kedua lawatan Presiden kali ini juga menandakan bahwa prinsip Indonesia
sebagai negara yang selalu menjunjung tinggi terciptanya perdamaian di dunia, sebagaimana misi yang diemban dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah Indonesia. Dan tiganya, sekali lagi, semoga lawatan Presiden membawa hasil untuk terciptanya perdamaian antara kedua negara Ukraina dan Rusia yang sedang berkonflik dan menjadi awal terciptanya pembangunan ekonomi dunia yang stabil di masa yang akan datang. Saudara, sekutu-sekutu Amerika Serikat di Eropa dan Asia umumnya mendukung sanksi ekonomi tegas dan pengucilan bagi Rusia atas serangannya terhadap Ukraina. Tapi Amerika Serikat tidak bisa sepenuhnya mengajak dua negara besar, India dan Indonesia, untuk ikut menekan pemerintahan Vladimir Putin karena masing-masing negara mengambil posisi netral. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC, Amerika Serikat. Proposal membatasi harga minyak dari Rusia menjadi salah satu langkah yang paling mengundang perhatian selama KTT negara-negara industri yang tergabung dalam G7 di Jerman. You would need to cobble together a wide number of oil importing countries from around the world, not just the US and the EU, but a number of others who would all agree to say to Russia, we are simply not going to buy your oil at a price greater than X. Tapi analis menyaksikan akankah negara seperti India bakal menerima. In order to be truly affected, you have to get all the oil buyers, into the club. And while there's great unity among the G7 and in a number of other countries, India in particular and China are two big outliers that are buying up Russian oil because they can right now. It's unlikely in my mind that China is going to join in a club like this, given that it's basically adopted a pro-Russia neutral stance on the war. So there will always be leakage then. But a club minus China itself would do serious damage to Russia's financial flows. Dalam upaya menyatukan langkah menghentikan serangan Rusia terhadap Ukraina, KTT G7 kali ini juga menghadirkan pemimpin negara-negara berkembang yang demokratis, termasuk India dan Indonesia. Selepas dari Jerman, para pemimpin memiliki agenda dan juga rute perjalanan sendiri. Presiden AS Joe Biden bersama pemimpin sejumlah negara barat, kemudian ke Madrid guna menghadiri KTT negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Presiden RI Joko Widodo, seperti kita ketahui, membawa misi perdamaian, bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, lalu Presiden Rusia Vladimir Putin. Analis umumnya bisa memahami netralitas negara seperti Indonesia. Indonesia right now has been very careful to maintain a balance. I think that's broadly true of all of Southeast Asia, especially as regarding the Russian invasion of Ukraine. At this point, he's mostly going to be concerned about not alienating any of the larger powers, because that's their foreign policy approach has consistently been this sort of neutral position. They want to maintain these ties. They don't want to push. They don't want to join these sanctioned regimes. Really, that's been consistent. But then it runs into problems when you have crises such as the one we're facing in Ukraine, where this engagement with Putin is going to be seen as somewhat supportive of Putin in the West. Kehadiran Putin dalam KTT G20 di Bali berpotensi memicu boikot dari Presiden Amerika Serikat dan pemimpin Barat lainnya. Dari Washington DC, Nova Purwadi, Patsy Widakuswara, dan tim VOA. Saudara, apa saja kegiatan Presiden Joko Widodo di Ukraina dan bagaimana sambutan warga Ukraina atas kedatangan Presiden Jokowi? Kita tanyakan kepada wartawan Kompas yang ada di Ukraina, Chris Mada. Bung Chris, selamat siang waktu Ukraina. Bagaimana Anda bisa menggambarkan, Anda bisa mengamati di sana terkait dengan kedatangan Presiden Jokowi yang sudah tiba di Kiev, Ukraina? Saat ini Presiden sedang berkunjung ke Lviv, terletak di barat kota Kiev. Di sana Presiden mengunjungi salah satu kompleks apartemen yang hancur akibat serangan Rusia. Setelah dari sana, Presiden juga berkunjung ke pusat ilmiah dan endokrinologi yang terletak di dalam Kiev Oblast.
Selepas kunjungan ke sana dan sekaligus memberikan beberapa bantuan, Presiden akan bertemu dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, di Istana Mariinsky yang berada 200 meter dari tempat saya berdiri sekarang. Aiman. Oke, dan Presiden direncanakan akan beberapa hari di sana. Betul demikian? Seperti juga kunjungan-kunjungan kepala negara sebelumnya, Presiden Jokowi hanya akan berkunjung dalam waktu setengah hari di Ukraina. Nanti sore Presiden akan kembali ke Polandia, lalu dari Polandia terbang ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Ini merupakan kunjungan yang saya boleh katakan rahasia ya Bung Kris ya, karena memang waktunya tidak diketahui secara pasti, hanya pihak-pihak tertentu saja, kemudian juga kondisi keamanan juga dijaga sedemikian rupa. Mungkin Anda bisa menjelaskan soal itu, Anda bisa menceritakan amatan Anda di sana. Tadi saat saya menuju ke sini, saatnya jalan yang bisa dipakai sehari-hari sudah tidak bisa lagi karena penutupan menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo. Mobil yang harus saya naiki yang seharusnya cukup berjalan 1 km harus memutar sampai 3 km, memutari halaman belakang Istana Mariinsky. Itu salah satu gambaran ketatnya pengamanan menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo. Pengamanan ketat diperlukan karena sampai sekarang Kiev juga berbagai kota dan provinsi lain di Ukraina masih menjadi sasaran rudal oleh Rusia. Pada hari Minggu lalu ada rudal yang meledak tidak jauh, tidak sampai 3 km dari tempat Presiden transit di kota Kiev. Aiman. Oke. Artinya selama Presiden berkunjung ke Kiev, di sejumlah kota lain, serangan Rusia masih terus digencarkan. Sampai sekarang seperti juga terjadi di front timur, perang pertama terjadi di front timur yaitu di Kharkiv, Kherson, Donetsk, Luhansk, dan Mykolaiv, masih tetap ada artileri, rudal juga, dan tentu saja mortar. Aiman. Dan jaraknya cukup jauh, ratusan kilometer, dan tidak ada pengaruh apapun dengan kota Kiev di mana Presiden Jokowi saat ini berada. Kalau disebut tidak ada pengaruh agak susah juga karena Kiev menjadi sasaran rudal Rusia yang jangkauannya bisa sampai 5.500 km. Dari perbatasan Rusia ke sini tidak sampai 2.000 km dari Kursk sampai ke sini. Oke, jadi tetap bagaimanapun juga tetap berisiko. Anda mungkin bisa melihat bagaimana Presiden Jokowi mungkin bersama juga dengan sejumlah pas-pampres yang dikatakan pasukan khusus yang berjumlah 39 personil. Lalu kemudian ada pengamanan yang digunakan berupa helm dan rompi anti peluru. Apakah kemudian Anda bisa melihat seperti itu? Tadi pagi sekitar pukul 5 waktu Kiev atau pukul 9 waktu Jakarta, pas-pampres yang ditugaskan untuk mengawal Presiden memang sudah mengenakan pakaian lengkap. Kita mungkin tidak pernah melihat pas-pampres memakai rompi anti peluru, memakai helm anti peluru selama di kunjungan-kunjungan di Indonesia. Tetapi di Kiev, pas-pampres memakai rompi anti peluru, bersenjata lengkap, itu juga masih didampingi oleh tentara dan polisi Ukraina serta anggota Badan Keamanan Ukraina yang menyandang senapan dalam kondisi siap ditembakkan. Aiman. Oke. Tapi Presiden Jokowi sendiri, kalau kami mendapatkan visualnya dari termasuk juga salah satu dari Anda yang kemudian mengirimkan ke kami, Kompas TV, terima kasih tentu, ini tidak menggunakan rompi anti peluru maupun helm yang kami lihat. Betul demikian ya? Sampai tadi Presiden mungkin atas berbagai pertimbangan tidak memakai rompi anti peluru dan tidak memakai helm anti peluru. Oke. Yang dilihat visual hanya Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Apakah ada rombongan lainnya? Misalnya ada Pak Pratik misalnya tentu, atau Pak tentu saja ada Ibu Menteri Luar Negeri yang mendampingi ke sini. Ibu Menteri Luar Negeri yang sejak beberapa bulan lalu terus berkomunikasi dengan pihak-pihak di Ukraina dan tentu saja Markas Besar TNI dan Markas Besar Polri yang mengatur keamanan berkoordinasi dengan pihak keamanan di Ukraina. Aiman. Baik. Informasi apa terakhir yang saya ingin tanyakan, informasi apa yang Anda sudah dapatkan terkait dengan pembicaraan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky? Sampai sekarang informasi yang berkembang hanya bahwa Presiden akan menyampaikan pesan damai, ajakan untuk segera menempuh jalan damai dalam perang Rusia-Ukraina. Presiden mengutamakan pentingnya
mengakhiri perang dengan apapun caranya dalam waktu sesegera mungkin. Presiden juga mendorong agar ekspor dari produk-produk pangan Ukraina segera bisa dilakukan lagi karena produk pangan dari Ukraina dan Rusia berperan penting bagi keamanan pangan global termasuk juga Indonesia. Aiman. Baik, terima kasih. Wartawan harian Kompas Krismada melaporkan langsung dari Kiev, Ukraina terkait dengan Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke Kiev, Ukraina untuk menyampaikan misi perdamaian dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Terima kasih Bung Kris, sehat selalu. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Gamawan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Gamawan diperiksa untuk tersangka Paulus Thanos, Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra. Mantan Menteri Dalam Negeri era pemerintahan SBY ini mengaku tidak tahu Paulus Thanos dan tidak pernah bertemu dengan Thanos. Sementara Thanos sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 2019. Ya, konfirmasi aja sih. Ya. Ya, Konfirmasi. hari ini diperiksanya untuk saksi Paulus Thanos, Pak. Apa ada pertanyaan soal keberadaan Thanos, Pak? Enggak. Saya mana tahu saya Thanos di mana sedang. Dulu aja nggak pernah ketemu. Ditanya soal keterlibatan lagi nggak, Pak? Enggak. Dia tanya pernah ketemu enggak. Sejak sebelum tender pun sampai sekarang nggak pernah ketemu. Saudara, KPK menegaskan pencarian tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK termasuk kasus suap yang menjerat Harun Masiku terus dilakukan. PLT juru bicara KPK melalui keterangannya menyatakan bahwa KPK terus melakukan pencarian terhadap buronan Harun Masiku. Harun merupakan salah satu buronan yang terkait dengan kasus suap yang ditangani oleh KPK. KPK menyatakan ada 4 orang yang masuk daftar buronan atau dalam istilah KPK adalah daftar pencarian orang DPO yang telah diumumkan KPK ke publik. Salah satunya adalah Harun Masiku. Dalam keterangan tertulis, pelaksana tugas juru bicara KPK menyatakan pencarian para DPO atau para buronan menjadi kewajiban kami untuk menemukannya dan membawanya sampai proses persidangan. Tentu bersama masyarakat, siapapun yang memiliki informasi dan data terbaru harap disampaikan ke KPK. Kami juga pasti akan tindak lanjuti. Pada Selasa kemarin, Saudara, Indonesia Corruption Watch mempertanyakan upaya KPK dalam pengejaran buronan kasus suap Harun Masiku. Kritik disampaikan ICW dengan menggelar aksi teatrikal di depan gedung KPK. ICW mempertanyakan kerja KPK setelah Harun Masiku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 900 hari yang lalu. Ada buronan kasus korupsi yang sudah 900 hari tapi tidak mampu diringkus oleh lembaga utama pemberantasan korupsi yaitu KPK. Maka dari itu dengan segala problematika penindakan KPK, kami mendesak agar Firly Bahuri segera menanggalkan jabatannya atau mengundurkan diri karena yang bersangkutan tidak lagi cakap sebagai pimpinan KPK, tidak lagi mampu menjalankan roda kelembagaan KPK khususnya dalam aspek penindakan tersebut. Gitu, teman-teman. Saudara, Harun Masiku merupakan tersangka kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Penetapan tersangka Harun Masiku ini berkaitan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Januari 2020. Pada 30 Juli 2021, Harun Masiku dinyatakan sebagai buronan internasional. Koalisi Buruh Migran Berdaulat KBMB mencatat sebanyak 149 warga negara Indonesia meninggal di seluruh pusat tahanan imigrasi di Malaysia
Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Gue punya pilihan kopi yang baru. Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legit. Meleleh gitu enaknya. Top Coffee gula aren baru. Serius, kamu harus coba. Dari Wings Food. Saingan bisnis kadang tidak dapat dihindari. Namun, di saat tahap pengiriman, pakai Lalamove, daftar akun bisnis untuk solusi kirim barang yang lebih praktis. Lalamove, make a winning move. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama, tapi beda. Le mineral itu beda. Ya, habis minum le mineral, rasanya smooth banget. Gak enak? Iya, kayak aroma manis. Segernya. Badan lebih enteng. Le Mineral. Cinta kami melindungimu, juga mimpi terbesarmu. Detol antiseptik cair, membunuh 100 kuman penyebab penyakit, sehingga kamu dapat mewujudkan mimpimu. Detol, lindungi yang tercinta. Zaman now, gak perlu ke bank. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu. BRI, Digital Saving. Ajang pencarian komika Indonesia sesungguhnya kembali digelar. Jadilah komika terpecah. Daftar dan ikuti audisinya. Hadir di Jogja dan Banjarmasin. Lengkap, ikuti dan kunjungi Instagram @sucikompas.tv serta klik suci.kompas.tv. Stand Up Comedy Indonesia X. Tawa 1 dekade. Let's make life. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
punya pilihan kopi yang baru. Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legit. Meleleh gitu enaknya. Top Coffee gula aren baru. Serius, kamu harus coba. Dari Wings Food. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, saya Aiman Wicaksono. Saudara, tim mencari fakta dari Koalisi Buruh Migran Berdaulat KBMB mencatat sebanyak 149 warga Indonesia meninggal di seluruh pusat tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia. Warga negara Indonesia yang meninggal selama 1,5 tahun terakhir diduga akibat dugaan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi selama di tahanan di Sabah, Malaysia. Koalisi Buruh Migran Berdaulat KBMB melaporkan setidaknya ada 18 warga negara Indonesia yang meninggal dunia di depo tahanan imigrasi Tawau di Sabah, Malaysia selama periode Januari hingga Maret 2022. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Beni Ramdhani yang menyebut kekerasan fisik dan verbal yang dialami pekerja migran Indonesia bukan hal baru, terlebih lagi saat berada di tahanan imigrasi. Menurut Beni, temuan KBMB sama dengan keluhan yang diceritakan pekerja migran Indonesia pasca dideportasi. Tidak hanya kekerasan fisik dan verbal, namun masa tahanan yang lebih panjang daripada vonis, perampasan harta benda, sampai mendapat makanan dan minuman yang tak layak kerap dilalui para pekerja migran Indonesia di pusat tahanan imigrasi di Malaysia. Kita menangani yang sakit 1.688 orang, ya. Kemudian yang meninggal ya 597 ya. Ini untuk tahun 2021, 2022 2020 ini mundur ke belakang, yang sakit 551, kemudian yang meninggal 625. Kementerian Luar Negeri Indonesia menghargai temuan KBMB. Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Pelindungan Judha Nugraha mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti kasus ini. Kementerian Luar Negeri menghargai KBMB dalam upaya ikut melindungi WNI di luar negeri. Kementerian Luar Negeri memandang serius laporan tersebut dengan segera menindaklanjutinya kepada otoritas dan pihak-pihak terkait. Dalam laporan berjudul Seperti di Neraka, Kondisi di Pusat Tahanan Imigrasi di Sabah, Malaysia, ada 100 WNI yang meninggal dunia di 5 pusat tahanan imigrasi Sabah, Malaysia. Di tahun 2021 ada 110 WNI yang meninggal. Ini 2022 ada 48 orang yang meninggal di tahanan. Ada tahanan yang meninggal karena penyiksaan fisik, kurangnya makanan hingga ditelantarkan meskipun dalam keadaan sakit. Tahanan dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis hingga akhirnya meninggal dunia. Tak hanya penyiksaan di tahanan, kisah pilu WNI yang disiksa majikan di Malaysia pun seakan tak ada habisnya. Pada Senin 27 Juni lalu, Koalisi Masyarakat Sipil berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. Mereka menuntut keadilan bagi tenaga kerja Indonesia Adelina Lisau yang ditemukan meninggal dunia di rumah majikannya Februari 2018 lalu. Dunia di Penang, Malaysia diduga karena penganiayaan oleh majikan saat dievakuasi. Masa kecewa terhadap putusan bebas murni Mahkamah Persekutuan Malaysia kepada Ambika Mahsan, majikan Adelina Lisau yang jelas terbukti melakukan penyiksaan hingga membuat Adelina Lisau kehilangan nyawa. Koalisi Masyarakat Sipil khawatir Malaysia akan semakin semena-mena terhadap pekerja migran Indonesia lantaran hukum dianggap berpihak kepada majikan. Tahanan imigrasi Malaysia memang kondisinya sangat buruk. Gitu. Kami juga melakukan wawancara dengan banyak sekali deportan maupun mereka yang masih ada di Malaysia tetapi pernah dipenjara. Itu memperlihatkan bahwa 23% mereka yang kami wawancara itu mengalami kondisi yang buruk di penjara dengan makan dan minum yang sangat tidak layak. Gitu. Kemudian 3,1% itu memang mereka mengalami penyiksaan fisik. Gitu. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah Indonesia harus melayangkan nota protes diplomatik, termasuk juga perlu mengevaluasi hubungan kerjasama ketenagakerjaan dengan Malaysia.
mendorong pembuatan komitmen dan kontrak untuk memastikan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia bisa menjadi rekomendasi solusi untuk kedua belah pihak. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana Migrant Care melihat temuan dan laporan Koalisi Buruh Migran Berdaulat KBMB tentang banyaknya warga Indonesia yang meninggal di sana akibat dugaan penyiksaan di tahanan Malaysia. Kita bahas bersama Anis Hidayah, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care. Selamat malam, Mbak Anis, sehat selalu. Selamat malam, Mas Aiman. Iya, Mbak Anis, berapa orang dari data Anda dan berapa yang meninggal, sebabnya apa? Kalau soal data meninggal berapa orang, saya kira ada banyak versi ya berapa yang meninggal. Tetapi pada prinsipnya, ketika ada yang meninggal karena penyiksaan, satu pun itu harus dipersoalkan. Apalagi kalau melihat temuan teman KBMB itu ratusan gitu, sehingga itu saya kira mesti pemerintah Indonesia mengambil langkah serius, dan ini praktek yang sudah sangat lama terjadi di depo imigrasi Malaysia. Dan kenapa makin memburuk? Karena sejak tahun 2017 Malaysia itu melakukan moratorium deportasi reguler, sehingga di dalam depo imigrasi itu kondisinya makin overcrowded gitu. Jadi makin menumpuk sementara razia terus dilakukan. Ini yang saya kira langkah-langkah tidak strategis yang dilakukan Malaysia yang kemudian berdampak bagaimana saya kira orang rentan sakit makin banyak di dalam depo. Kemudian petugas makin melakukan kesewenang-wenangan dengan penyiksa gitu ya, karena kondisinya overcrowded mungkin gitu, sehingga itu makin memburuk gitu. Jadi saya kira karena ini sudah lama perlu ada pembiaran, ini mesti dijadikan momentum pemerintah Indonesia mendesak agar ini dilakukan perbaikan gitu. Apalagi Malaysia itu tidak pernah fair dan tidak pernah adil dalam memberlakukan aturan keimigrasian mereka. Kenapa yang dihukum hanya pekerja migran yang tidak berdokumen? Mana majikan-majikan, baik individu maupun korporasi yang mempekerjakan mereka? Kenapa hanya sepihak yang dihukum? Harusnya yang melanggarkan kedua belah pihak gitu. Ini juga yang harus didorong, ditegakkan gitu di Malaysia. Ya, saya tertarik dengan apa yang Anda sampaikan tadi, bahwa jumlah mungkin bisa berbeda-beda, meskipun dari KBMB ya itu menyatakan bahwa ada 149 warga Indonesia yang meninggal. Tentu satu adalah nyawa berharga luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tapi saya ingin bertanya, pihak Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta telah menyatakan bahwa semuanya meninggal karena sakit. Anda punya data pembanding soal ini? Tentu Migrant Care melakukan riset tahun 2017 sampai akhir 2019 ya, hingga awal 2020 gitu. Situasinya memperlihatkan bahwa orang yang sakit di dalam tahanan imigrasi itu tidak sekedar sakit gitu, tetapi sakit karena kondisi yang buruk, karena fasilitas makan dan minum yang tidak layak gitu. Orang minum di keran, tidur berdiri, bahkan kalau ada yang kesempatan bisa tiduran itu di lantai, itu bahkan ibu hamil, anak-anak juga sama. Kemudian data kami juga memperlihatkan mereka itu hampir setiap hari menerima makian dari petugas gitu, dan penyiksaan fisik. Artinya dari situasi yang ada itu sangat memungkinkan kemudian mereka menjadi sakit gitu ya, bahkan juga disiksa secara fisik, sehingga saya kira sangat masuk akal gitu ya apa yang menjadi temuan KBMB, apalagi dipicu situasi COVID gitu ya, sehingga pemantauan mungkin tidak bisa dilakukan gitu karena situasinya COVID, kemudian juga emosi ya, ada emosi kita macam-macam gitu ya karena situasi pandemi, itu juga saya kira menjadi faktor pemicu lain. Tetapi bahwa yang ingin saya garis bawahi, praktek ini sudah terjadi sangat lama gitu. Sangat lama, bertahun-tahun, dan yang meninggal terus bertambah. Betul. Oke. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kan kita tahu ada Kedutaan Besar Indonesia di sana, ada juga Direktur Perlindungan WNI, Direktorat Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri. Apakah sejauh ini tidak dilakukan atau seperti apa? Apa yang Anda amati di sini? Ya, dalam kami melakukan riset waktu itu, akses terhadap depo itu kan juga tidak seterbuka bagaimana kita mengakses layanan publik yang lain gitu ya, bagaimana secara reguler misalnya KBRI atau perwakilan bisa memonitoring begitu. Tetapi mestinya itu tidak boleh jadi alasan bahwa kemudian boleh gitu ya, atau terjadi praktek-praktek yang tidak manusiawi di dalamnya.
poinnya adalah bahwa justru saya ingin bertanya sejauh mana sesungguhnya perwakilan kita seperti misalnya KJRI kita di Sabah gitu ya, atau KRI kita di Tawau itu bisa mengakses depo imigrasi kita di sana. Di Sabah ada sekitar 5 ya, untuk memastikan situasi di dalam, layanan yang di dalam, apakah benar ada penyiksaan atau tidak gitu. Termasuk misalnya tadi Pak Benny membenarkan ini sudah lama gitu. Kalau memang iya sudah lama, ya kami sepakat lama, apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk berdiskusi, berdialog, dan meminta Malaysia untuk melakukan tindakan gitu agar ini dirubah gitu. Oke, jadi sejauh ini akan terus terjadi menurut Anda dan tidak akan berhenti selama kemudian tidak ada tindakan nyata dari pemerintah Indonesia? Akan terus terjadi karena fenomena pekerja migran undocumented di Malaysia itu kan seperti fenomena jamur di musim hujan ya. Taruhlah kita punya pekerja migran sekitar 3 juta di Malaysia, 1,2-nya terdata, 1,8-nya tidak. Jadi jauh mereka yang tidak terdata, artinya ancaman resiko untuk mereka akan masuk ke depo imigrasi itu jauh lebih besar gitu. Ini yang perlu didiskusikan secara komprehensif dengan Malaysia ya. Mbak Anies, Anda mungkin punya data karena Anda melakukan riset di sana. Meninggalnya ini kenapa sih? Memang betul ujung-ujungnya sakit. Tapi sakit sebelum meninggal itu kan pasti ada sebabnya. Apa data apa yang Anda punya soal ini? Kalau sakit berdasarkan penelitian Migrant Care waktu itu mayoritas adalah sakit lambung ya karena makan tidak cukup, kemudian juga pernafasan karena tidur di lantai, udara juga tidak sehat, kemudian juga gizi buruk begitu, kemudian juga sakit-sakit gatal gitu ya. Banyak sekali deportan yang kami temui itu bahkan tidak bisa duduk, hanya bisa berdiri gitu karena di sekitar paha dan lain dan sekitarnya itu gatal dan mengalami infeksi gitu sehingga mereka tidak bisa duduk, tidak bisa pakai celana, hanya mengenakan sarung teman-teman deportan yang laki-laki gitu. Jadi dan apapun sakitnya kalau di depo imigrasi Malaysia itu obatnya hanya satu gitu, Panadol. Jadi ini saya sangat kompleks gitu situasinya sehingga ya mesti mendorong pemerintah Malaysia untuk memperbaiki ini semua. Oke, dan mereka rata-rata sebelum meninggal ditahan berapa lama di situ? Nah, mayoritas vonis atas pelanggaran Akta 1554 tentang keimigrasian Malaysia itu kan bulanan ya, ada yang 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan gitu. Tetapi karena Malaysia melakukan moratorium deportasi reguler itu kemudian menjadi sangat panjang gitu masa tahanannya. Ini kan juga melanggar hak asasi mereka gitu. Sehingga yang juga tidak pernah disoal oleh pemerintah kita gitu. Apakah ada data atau tidak seberapa mereka melampaui masa tahanannya gitu ya, karena mesti dapat kompensasi yang memadai gitu. Nah saya kira Komnas HAM juga bisa melakukan upaya-upaya gitu ya, bagaimana memastikan ini bisa ditindaklanjuti secara lebih serius. Jadi mereka ditahan lama di tempat yang tidak layak, diberikan makan yang tidak layak, dan ujungnya adalah sakit lalu kemudian meninggal. Sehingga pemerintah Malaysia, ya wajar mereka mengatakan bahwa mereka karena sakit. Padahal ada sebab dari semua itu sebelum mereka mengalami sakit yang kemudian menyebabkan kematian. Iya, betul. Dan memang kematiannya tidak hanya sakit, ada yang memang indikasi kuatnya mengalami penyiksaan secara fisik. Ada juga penyiksaan. Ya. Itu sebagian kecil tapi ya, mayoritas memang sakit betul, tapi sakit juga karena dalam tanda kutip penyiksaan juga karena makan tidak diberikan secara layak, tempat tidak diberikan secara layak, dan apa yang kemudian Anda sebutkan tadi. Ya. Artinya secara umum harusnya ketika ini terjadi, kalau tidak bisa diselesaikan tidak bisa diselesaikan dua negara, ya, bilateral, maka harusnya ini bisa dilaporkan ke Mahkamah Internasional terkait dengan penyiksaan. Iya, tetapi kan kita belum meratifikasi ICC ya, pemerintah Indonesia Statuta Roma gitu, sehingga kita belum bisa menggunakan ICC gitu. Tetapi ada banyak mekanisme di PBB yang bisa ditempuh oleh kita gitu ya, terutama teman-teman masyarakat sipil terkait dengan misalnya ketika Malaysia direview terkait situasi asasi manusia mereka lewat mekanisme UPR gitu atau sidang-sidang Komisi HAM PBB gitu. Itu bisa dimasukkan dan kemudian akan nanti mendapatkan perhatian dan
rekomendasi umum gitu kepada Malaysia. Jadi itu bentuk dari desakan di tingkat internasional gitu. Termasuk di ASEAN, saya kira karena Indonesia dan Malaysia adalah sama-sama menjadi bagian dari ASEAN dan ada banyak instrumen di ASEAN. Salah satunya adalah instrumen tentang perlindungan pekerja migran, kemudian juga ASEAN Convention Anti Trafficking begitu ya. Sehingga mestinya kita semua gitu ya, kedua negara itu tunduk pada instrumen-instrumen di ASEAN itu yang sesungguhnya memberikan proteksi bagi pekerja migran, apakah yang berdokumen ataupun tidak berdokumen. Baik, terima kasih Mbak Anis Hidayah dari Migrant Care, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Saudara, Presiden Joko Widodo tiba di Ukraina untuk memulai misi damai mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Manis-manis, nanti diabetes, saya kan keturunan, risikonya 6 kali. Ganti gulanya, jaga lemaknya, cegah diabetes, Tropicana Slim. Top Coffee gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legits. Beli 2 ekstra 1 Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legits. Kamu harus coba. Beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Cinta kami melindungimu, juga mimpi terbesarmu. Detol antiseptik cair, membunuh 100 kuman penyebab penyakit. Sehingga kamu dapat mewujudkan mimpimu. Detol, lindungi yang tercinta. Saingan bisnis kadang tidak dapat dihindari. Namun, di saat tahap pengiriman, pakai Lalamove, daftar akun bisnis untuk solusi kirim barang yang lebih praktis. Lalamove, make a winning move. Hidung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Gue punya pilihan kopi yang baru. Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legit. Meleleh gitu enaknya. Top Coffee gula aren baru. Serius deh. Kamu harus coba dari Wings Food. Jadilah saksi. Laga mempertahankan gelar. Sang juara kebanggaan Indonesia, Daud Yordan, versus mantan juara dunia WBO, Anya Uto, dan Ongen Sapnosiwi versus Cirawat Tampacok. Disiarkan langsung dari Balai Sarbini, Jakarta. Jumat 1 Juli pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Stand Up Comedy Indonesia X segera di Kompas TV. Saudara, Presiden Joko Widodo beserta rombongan terbatas telah tiba di Kiev, Ukraina. Presiden datang dalam misi perdamaian antara Rusia dan Ukraina sekaligus mencari solusi krisis pangan akibat perang Rusia-Ukraina. Perjalanan misi perdamaian Presiden dimulai usai menghadiri KTT G7 di Jerman pada 26 hingga 27 Juni. Dari Jerman, Presiden bertolak ke Ukraina melalui Polandia. Perjalanan dari Polandia menuju Ukraina ditempuh selama 12 jam menggunakan kereta api. Setelah Ukraina, Presiden Jokowi akan bertolak ke Rusia. Saudara, perang Rusia-Ukraina yang terjadi sejak 24 Februari 2022 berdampak pada invasi tidak hanya dirasakan oleh Ukraina dan Rusia, tapi juga Indonesia. Kedua negara berperan dalam ekspor komoditas non-migas berupa batu bara dan minyak sawit mentah atau CPO. Otomatis invasi membuat harga ekspor komoditas non-migas melonjak naik. Tren inflasi Indonesia pada bulan Maret lalu 2,64%, lalu di April naik menjadi 3,47% dan bulan Mei naik lagi 3,55%.
Invasi Rusia ke Ukraina mengganggu perdagangan Indonesia, khususnya ekspor-impor kedua negara itu. Badan Statistik mencatat nilai ekspor Indonesia ke Rusia pada Januari 2022 sebesar 176,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,6 triliun rupiah. Sementara impor 186,7 juta dolar Amerika atau sekitar 2,7 triliun rupiah. Nilai ekspor Indonesia ke Ukraina pada Januari 2022 sebesar 5,4 juta dolar Amerika atau sekitar 80 miliar rupiah. Sementara impor 15,9 juta dolar Amerika atau sekitar 236 miliar rupiah lebih. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana beserta rombongan terbatas hari ini melanjutkan misi perdamaian menuju Kiev, Ukraina. Presiden berangkat menggunakan kereta api luar biasa yang disiapkan oleh pemerintah Ukraina. Kereta ini biasa digunakan pemimpin negara yang berkunjung ke Ukraina sebelumnya. Dari luar, kereta ini berwarna biru gelap. Sementara di bagian dalam kereta api didominasi hiasan keemasan nuansa Eropa. Kereta yang membawa Presiden Jokowi beserta rombongan terbatas berangkat melalui stasiun Przemyśl Główny, kota Przemyśl, Polandia. Hal ini disampaikan Jokowi melalui akun Twitternya @jokowidodo tepat sebelum memulai perjalanan ke Ukraina. Dari peron 4 stasiun Przemyśl Główny di kota Przemyśl, Polandia, pukul 9 malam, saya dan rombongan terbatas berkereta menuju Kiev, Ukraina. Kami memulai misi perdamaian ini dengan niat baik. Semoga dimudahkan. Di unggahan lainnya, Presiden menyatakan, dari stasiun kota Przemyśl, Polandia pukul 9 malam tadi, saya memulai misi perdamaian ini dengan kereta langsung ke Kiev, Ukraina. Duta Besar Indonesia untuk Jerman Arif Ogroseno mengatakan, perjalanan Presiden Jokowi bukan hanya untuk perdamaian antara Ukraina dan Rusia semata, namun juga dampak perang Ukraina terhadap rantai pasokan pangan dunia. Satu yang sangat krusial ya, tentunya perdamaian dan selesainya perang juga merupakan hal yang sangat penting. Tapi saat ini yang juga mendapat perhatian dunia, terutama di masyarakat negara berkembang, khususnya di Afrika, di Asia Selatan, adalah terhalangnya ekspor gandum dan terhalangnya ekspor pupuk. Jadi ada gagasan-gagasan ya, kalau bisa ini ada suatu upaya bersama agar gandum itu bisa diekspor. Ukraina itu ada 50 miliar ton gandum yang siap diekspor tapi nggak bisa jalan. Perjalanan Presiden Jokowi dengan kereta api dari Polandia menuju Ukraina memakan waktu hingga 12 jam. Jalur ini dinilai paling aman digunakan dalam situasi perang saat ini. Presiden Jokowi dan rombongan tiba di stasiun sentral Kiev, Ukraina sekitar pukul 8.50 waktu setempat. Presiden disambut Deputi Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Senik, Kepala Komisi Hubungan Antar Pemerintah Ukraina Indonesia Taras Kashka, dan pejabat KBRI Kiev. Siang harinya, Presiden akan bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, misi perdamaian yang dilakukan Presiden Joko Widodo dimulai hari ini dengan bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dan menurut rencana, besok Presiden Jokowi secara maraton akan langsung bertolak ke Rusia bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Bagaimana upaya Presiden Jokowi membawa misi perdamaian ini? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana, dan Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bapak-Bapak, sehat selalu. Iya. Prof Hik, jelas mendengar saya? Iya, saya akan coba menghubungi Prof Hikmahanto Juwana. Prof Hik? Selamat malam. Oh, selamat malam Prof Hik. Prof Hik, ini kita sudah mendengar ya, kabar gembira memang sudah tiba di Kiev, Ukraina untuk melangsungkan agenda menjadi juru damai antara Ukraina dan Rusia.
pertanyaan saya ini kan baru setengah sisi, baru di Ukraina saja, akan menuju ke Rusia nanti. Dan hari ini saya mendapatkan informasi tadi dari wartawan Kompas yang berada di sana, mengatakan bahwa hanya setengah hari, karena tentu pertimbangan kondisi dan lain sebagainya. Saat ini mungkin tengah proses untuk bertemu dan berdialog. Apa yang bisa disampaikan dari sini, Prof. Ya, yang pasti begini, kalau Bapak Presiden tidak lama katakanlah di Ukraina, itu bukan tanpa sebab. Sebabnya adalah Bapak Presiden tidak membawa hal yang muluk-muluk nantinya ke Presiden Putin dari Ukraina. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Bapak Presiden sejak awal keberangkatan beliau menyampaikan bahwa beliau ke sana mengupayakan agar terjadinya gencatan senjata. Bukan penyelesaian tuntas terhadap masalah antara Rusia dengan Ukraina maupun Rusia dengan Amerika Serikat dan kawan-kawannya di Ukraina. Jadi gencatan senjata dan pengakhiran terhadap tragedi kemanusiaan. Nah, saya menganggap bahwa misi perdamaian Bapak Presiden itu dimulai bukan dari Ukraina, tapi dari Jerman. Karena di Jerman, Bapak Presiden sudah bertemu dengan kepala pemerintahan, kepala negara dari negara-negara G7 yang kebetulan adalah kebanyakan anggota NATO. Nah, dalam konteks seperti itu, Bapak Presiden mungkin minta jaminan bahwa kalau nanti beliau akan ke Rusia bertemu dengan Presiden Putin, maka negara-negara ini tidak akan menerima Ukraina sebagai anggota NATO. Karena itu yang menjadi alasan Rusia menyerang Ukraina. Dikunci dulu berarti ya? Dikunci dulu di sekutunya itu, di NATO. Iya. Lalu Bapak Presiden di Ukraina dalam waktu yang singkat ini mungkin akan minta jaminan bahwa Presiden Ukraina maupun otoritas di Ukraina tidak melakukan penyerangan terhadap warga negara Ukraina yang masih menggunakan kultur atau budaya Rusia, termasuk bahasa Rusia. Karena itu juga yang menjadi alasan Presiden Putin menyerang Donbas, karena di perbatasan Rusia banyak warga negara Rusia yang merasa dirinya diserang dan lain sebagainya, sehingga mereka mendirikan negara baru yang disebut sebagai Luhansk dan Donetsk. Nah, ini kalau sudah dapat jaminan seperti ini, barulah Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Putin dan menyampaikan bahwa ada dua jaminan ini. Dan tentu Presiden Putin juga menginginkan perang ini segera berakhir, karena beliau mau minta ada soft landing. Beliau tidak mau seperti Amerika Serikat ketika masuk Afghanistan dan kemudian keluar begitu saja. Sudah membuat runyam, lalu kemudian dianggap Amerika Serikat kalah dalam perang melawan Taliban. Nah, ini yang yang Presiden Putin tidak mau, sehingga membutuhkan kehadiran Indonesia. Jadi di samping memang Presiden kita hadir ke sana karena sudah lama ya, karena waktu yang awal-awal kan Turki dan Israel sudah melakukan upaya ini. Tapi pada saat itu dua negara ini masih panas. Tetapi sekarang sudah mulai lelah. Legitimasi di dalam negeri pun sudah tergerus. Sehingga apa? Ini bertemu nih antara kepentingan Indonesia yang mengupayakan perdamaian karena negara berkembang sangat terdampak. Lalu kemudian ada Rusia yang memang membutuhkan alasan untuk bisa keluar dari perang ini secara bermartabat. Jadi landing yang saya sampaikan itu. Ini amatan dari Anda. Tapi saya tertarik dengan apa yang kemudian Anda katakan tadi, bahwa bermula dari Jerman. Yang kita tahu bahwa tersebar foto Presiden Jokowi dengan Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris. Ada juga ketika dipeluk oleh Joe Biden misalnya seperti, tapi itu dalam forum yang foto bersama ya, artinya bukan forum hanya bilateral dua negara. Tapi saya ingin bertanya begini, kalau Anda katakan tadi mulai dari Jerman dan dalam tanda kutip ya, mengunci supaya tidak menerima Ukraina menjadi sekutu mereka, NATO dan lain sebagainya. Kita nggak mendengar sampai saat ini ada pernyataan itu di sejumlah media manapun, baik Indonesia maupun luar negeri. Bagaimana dengan ini, Bung? Ya, ini kan misi yang memang tidak boleh disampaikan secara terbuka. Karena kalau misalnya misi ini terbuka ya, nanti Presiden Putin juga tidak berkenan berkaitan dengan masalah ini. Nah, jadi segala sesuatu memang harus di dalam closed door. Kalau saya sebagai pengamat sih boleh bicara apa saja, saya bisa menduga-duga, bisa benar, bisa salah, kan gitu ya. Nah, tetapi yang saya amati bahwa Kemlu merancang ini sangat luar biasa.
bagaimana presiden datang ke G7, langsung ke Kiev dulu, baru kemudian Rusia. Bukan ke Rusia dulu, baru ke Kiev. Kiev dulu, baru Rusia. Karena apa? 2 jaminan itu. Dan Kemlu mungkin juga sudah tahu bahwa Presiden Rusia ingin keluar. Kenapa? Indikasinya apa? Indikasinya adalah, kalaulah Presiden Putin masih mau melakukan penyerangan itu, ngapain juga Presiden Putin mau menerima Presiden Jokowi? Mengingat Presiden kita, maaf bukan Presiden kita, Indonesia, kita ikut dalam resolusi yang mengutuk serangan Rusia bersama-sama Amerika Serikat di awal-awal serangan itu. Kalau misalnya Rusia sakit hati, dia bilang nggak usah datang. Tapi ini kan diterima, disambut. Itu salah satu indikasi. Indikasi yang kedua, dalam situasi seperti ini di Ukraina, saya terkejut bahwa ibu negara ikut dalam perjalanan ini. Kenapa? Kalau ini suatu misi yang rahasia seperti Boris Johnson masuk ke Ukraina ataupun Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan Amerika masuk ke sana, itu kan unannounced, tidak diumumkan. Ini diumumkan. Kalau Rusia punya niat jahat, pasti dia akan serang. Mungkin ya. Tapi kan mereka nggak punya niat jahat. Sehingga apa? Ibu negara pun bisa ikut dengan Bapak Presiden. Jadi ini sungguh sangat luar biasa. Jaminan keamanan itu tidak hanya diberikan oleh Ukraina, tetapi juga jaminan keamanan diberikan oleh Rusia. Jadi Anda mengatakan bahwa ini sesungguhnya sudah klik antara Presiden Jokowi dan Ukraina, dan Presiden Jokowi dengan Rusia, Vladimir Putin. Betul sekali. Dan ini sebenarnya bukan Bapak Presiden sendirian, tetapi oleh birokrasi kita yang mengatur segala sesuatunya, sehingga ketika beliau masuk semuanya sudah kelihatan smooth. Baik. Termasuk juga Menteri Luar Negeri yang kemudian juga kasakusuk di beberapa negara terkait hal ini. Saya ingin ke Bung Effendi Simbolon. Bung Effendi? Ya, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Bung Effendi, sehat selalu. Bung Effendi, Anda dapat informasi apa soal pertemuan ini? Apakah kemudian sudah ada informasi yang mungkin Anda dapatkan? Ya, pertemuan saya kira sama seperti yang disampaikan, bahwa kita melihat adanya upaya Presiden kita untuk sebenarnya bukan hanya menawarkan atau mengajak perdamaian ya, tapi lebih kepada kita untuk mendapatkan kepastian untuk suplai energi dan juga food kita ya. Karena ini juga kan menyangkut Rusia dan Ukraina. Ada soal gandum, ada soal pupuk yang memang sangat kritikal bagi kita. Di bulan-bulan ke depan kita akan kehilangan stok di dalam negeri ya, khususnya amonia, khususnya keperluan pupuk kita. Nah, masalah upaya perdamaian saya kira kita juga Bung Effendi? Iya, tampaknya terputus. Bung Effendi? Nanti kita ngomongin lagi. Saya ke Prof. Prof, ini tujuannya 2. Yang pertama tadi ya soal kepentingan ekonomi, ya bukan hanya Indonesia tapi juga dunia, terkait dengan tadi CPO misalnya, energi, food estate ya, ketahanan pangan, juga terkait dengan G20. Tujuannya hanya itu sebenarnya. Betul sekali. Sebenarnya soal supply chain dari food, kemudian ada krisis di negara berkembang, kalau misalnya tidak diselesaikan perang ini hanya menjadi pembungkus. Ya, pembungkus alasan bagaimana kita Indonesia bisa bertemu dengan negara-negara G7, menyampaikan bahwa seperti pidato Bapak Presiden, kalau misalnya kita membiarkan perang ini terus berjalan, maka yang akan terdampak bukan negara-negara maju, negara-negara berkembang seperti Indonesia, gitu, dan juga negara-negara Afrika. Lalu ke Presiden Zelensky dalam konteks juga yang sama, ujungnya nanti sama Presiden Rusia juga sama, tapi esensi itu adalah gencatan senjata. Iya, terputus tadi. Saya tadi sejenak ke Prof. Hikmanto dulu. Jadi nanti saya lanjutkan ke Prof. Hikmanto. Bung Effendi, jadi Anda melihat memang ini ada tujuan yang mulia selain juga perdamaian, tapi lebih dari itu adalah soal energi, pangan, dan juga G20. Ya, G20 penting untuk perform posisi kita ya. Dan soal kepentingan supply, karena kita membutuhkan 2 hal dari Ukraina dan Rusia.
gandum ada di Ukraina tapi diblok oleh Rusia. Kemudian di Rusia kita membutuhkan juga, karena mereka kan membuat embargo juga, tapi salah sasaran Rusianya. Dia mau embargo pupuk, sementara Eropa kan tidak membutuhkan pupuk amonia dan seterusnya kita dari yang kena. Rusia. Yang membutuhkan kan antara lain kan kita. Nah, jadi ini sangat memang strategik misi. Iya, Bung Effendi. Ini tampaknya mungkin masih di tengah kemacetan, jadi berebut sinyal ini. Baik, Prof. Hik, singkat saja Prof. Hik, apa yang bisa sampaikan terkait ini? Kemungkinan Rusia itu akan menghasilkan kepentingan bukan hanya untuk kepentingan G20, tapi kepentingan kita, kepentingan Indonesia. Bung Effendi, bahwa kita juga berharap upaya perdamaian itu terjadi, saya kira iya. Tapi nggak usah terlalu jauh kita berharap. Saya perkirakan, Iya, silakan. Anda perkirakan bagaimana, Bung Effendi? Halo, Mas. Iya, silakan. Anda perkirakan gimana? Hasilnya seperti apa nanti? Halo? Bung Effendi, jelas mendengar saya? Halo, Bung Effendi? Halo, Mas. Iya, saya jelas mendengar Anda. Anda jelas mendengar saya, Bung Effendi? Iya. Terima kasih, Bung Effendi. Saya harus akhiri. Tapi saya ingin ke Prof. Hik dulu. Prof. Hik, apa yang nanti akan terjadi? Prediksinya seperti apa dari pertemuan antara Presiden Jokowi di Ukraina dengan Volodymyr Zelensky dan di Rusia dengan Presiden Vladimir Putin? Ujungnya adalah serangan tidak lagi dilakukan oleh Rusia, karena bukan Ukraina yang memulai serangan, kan Ukraina dalam posisi bertahan. Jadi serangan akan dihentikan oleh Rusia. Lalu yang kedua, Bapak Presiden bisa saja pada waktu bertemu dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin mengatakan bahwa kalau memang dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga gencatan senjata itu, Indonesia berkomitmen untuk menyumbang prajurit, ya, karena kita sudah punya pengalaman seperti itu. Pasukan nah, nanti perdamaian. kalau misalnya nanti tidak berhasil, ingat, nanti ada pertemuan November. Jadi pada saat yang bersamaan Bapak Presiden juga menyampaikan undangan kepada dua negara ini termasuk juga G7 untuk kemudian diselesaikan di Indonesia. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana dari Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani di Bandung, Jawa Barat, dan juga ada Bung Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR, fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu. Saudara, beragam tanggapan muncul dari konsumen terkait pembatasan pembelian Pertalite dan biosolar menggunakan aplikasi My Pertamina. Seperti apa? Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dengan rekan saya nanti, Liviana Charlisa. Gula manis-manis, nanti diabetes, saya kan keturunan, risikonya 6 kali. Ganti gulanya, jaga lemaknya, cegah diabetes, Tropika dan Slim. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Top Coffee gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legits. Beli 2 ekstra 1 Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legits. Kamu harus coba. Beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Saingan bisnis kadang tidak dapat dihindari. Namun, di saat tahap pengiriman, pakai Lala Move, daftar akun bisnis untuk solusi kirim barang yang lebih praktis. Lala Move, make a winning move. Cinta kami melindungimu, juga mimpi terbesarmu. Detol antiseptik cair, membunuh 100 kuman penyebab penyakit, sehingga kamu dapat mewujudkan mimpimu. Detol, lindungi yang tercinta. Udah keributan nggak? Kita begitu lihat dapat di luar sini, otomatis kita harus kejar.
seminggu bisa sampai 3-4 laporan kondisi sama, biar dia bisa menyebutkan dari leasing yang lain, kendaraannya diambil. Ini pas apesnya saya, warga katanya minta surat kuasa, surat tugas, saya memang kenyataannya nggak punya. Saya tanya, ini apa nih bang? Saya orang dari leasing, katanya motor nunggak, belum bayar 3 bulan. Target, Rabu 29 Juni, pukul 10:30 malam, di Kompas TV. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Morinaga Cilgo, untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo, bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Api membakar bagian lantai 2 rumah yang berada di permukiman padat penduduk. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Saksi mata menyebut kebakaran diduga berasal dari obat nyamuk bakar yang ditinggal penghuni rumah dalam keadaan menyala hingga merambat ke kasur. Hindari motor yang ugal-ugalan, sebuah truk yang mengangkut kain terguling di Jalan Raya Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Akibat kejadian itu, kernet truk terluka, sementara sang sopir dalam kondisi baik. Sang sopir mengaku peristiwa itu terjadi saat ia berusaha menghindari pengendara motor yang ugal-ugalan saat keluar dari SPBU Lung Benda. Kecelakaan truk juga terjadi di Jalan Raya Cibubur menuju ke Bekasi. Truk pengangkut tanah menabrak 3 sepeda motor dan tembok penyangga jalan tol, diduga karena sopir truk mengantuk. Truk melaju dalam posisi menanjak dan langsung menghantam 3 sepeda motor yang ada di depannya. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Morinaga Cilgo, untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo, bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, beragam tanggapan muncul dari konsumen terkait pembatasan pembelian Pertalite dan solar menggunakan aplikasi My Pertamina. Pertamina sendiri menegaskan 1 Juli merupakan uji coba pendaftaran dan sosialisasi sebelum kebijakan ini diberlakukan dengan tujuan memangkas subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. PT Pertamina menyatakan pertanggal 1 Juli 2022 merupakan uji coba dan sosialisasi pendaftaran bagi warga untuk membeli BBM bersubsidi Pertalite dan biosolar. Pertamina menyebut sosialisasi pendaftaran akan berlangsung 2 pekan sebelum nantinya diberlakukan pembelian dengan kode matriks atau QR Code. Pertanggal 1 Juli nanti itu baru dimulai registrasi, ya, baru dimulai pendaftaran untuk masyarakat yang berhak untuk menggunakan BBM subsidi. Ya, selama 2 minggu kita lakukan pendaftaran, kita lakukan sosialisasi secara masif. Ini masih dalam proses sosialisasi, ya, masih proses sosialisasi, masih proses pendaftaran. Nah, itu nanti kalau teknisnya bagaimana pada saat pembelian? Ketika masyarakat mendaftar dan mendapatkan QR Code ini bisa disimpan di mana saja, bisa disimpan di handphone, bisa disimpan di aplikasi My Pertamina karena terkonek nanti. Tapi bisa juga di print seperti STNK. Jelang pemberlakuan dan pendaftaran BBM dengan aplikasi dan situs, warga di Bandung, Jawa Barat mengakui hal ini menyulitkan. Jadi menurut saya mah itu meribet kan. Ribet ya, susah ya. Ya. Tapi gitu. Mas, kan alasannya ini kan karena katanya untuk agar Pertalite ini tepat sasaran untuk masyarakat menengah ke bawah aja nih, jadi tidak bisa dinikmati semua kalangan.
Itu seperti apa tanggapannya? Yang menengah ke bawah tuh yang kayak gimana, Mbak? Gitu kan, karena saya juga kalau driver online sendiri pun juga sama kan, kita juga butuh makan untuk di jalan. Sementara itu, pengemudi bus di Tasikmalaya menyatakan perlu sosialisasi lebih atas penerapan aplikasi di BBM bersubsidi. Ya, sudah tahu dan semua kendaraan diwajibkan menggunakan aplikasi sebelum mengisi bahan bakar. Itu bagaimana pendapat Bapak sendiri, Pak, terkait dengan adanya aturan seperti ini? Ya, sebenarnya kembali lagi ke kita, kalau kita terbiasa, kesananya juga lancar, kalau kita sudah dibiasakan. Di Manado, Sulawesi Utara, salah satu SPBU yang akan menerapkan sosialisasi kebijakan pembelian BBM bersubsidi dengan My Pertamina sudah berkoordinasi dengan Pertamina. Untuk kesiapan SPBU Manado saat ini sudah mengikuti atau pernah mengikuti sosialisasi di kantor cabang Pertamina tentang digitalisasi untuk pembelian Pertalite pada tanggal 1 Juni nanti. Dan untuk kesiapan kita juga sudah nanti kita akan dipasangkan poster-poster mengenai digitalisasi tersebut. Dari situs My Pertamina ID dijelaskan konsumen pengguna BBM bersubsidi harus mendaftar terlebih dahulu melalui situs. Langkah pertama, konsumen harus menyiapkan dokumen berupa KTP, STNK, dan foto kendaraan. Selanjutnya, pendaftaran dilakukan melalui situs subsidi tepat My Pertamina ID. Berikutnya, konsumen harus melengkapi sejumlah data dan persyaratan. Setelah pendaftaran telah dilakukan, konsumen harus melengkapi seluruh instruksi yang tersedia. Setelah selesai, ada proses pencocokan data yang berlangsung paling lama 7 hari kerja. Setelah proses ini selesai, maka konsumen akan mendapatkan kode matriks atau QR Code untuk bertransaksi. Pembelian Pertalite dan solar subsidi sudah berlaku di 11 daerah yang akan dimulai 1 Juli. 11 daerah tersebut meliputi Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Padang, dan Tanah Datar. Daerah lainnya meliputi Banjarmasin dan beberapa kota di Jawa Barat. Kota lainnya adalah Yogyakarta dan Manado. Patut diingat dengan kebijakan ini, maka mobil dengan kapasitas mesin di atas 2000 cc dan motor di atas 250 cc nantinya dilarang menggunakan Pertalite ataupun solar. Penerapan pengawasan pembelian BBM bersubsidi menjadi pilihan pemerintah di tengah anggaran subsidi energi yang membengkak akibat lonjakan harga minyak dunia. Tim Liputan Kompas TV. Lalu seperti apa kesiapan Pertamina terkait sosialisasi pembelian Pertalite dan solar menggunakan aplikasi My Pertamina? Kami akan sapa jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Putu, seperti apa kesiapan Pertamina terkait pembelian BBM dengan aplikasi utamanya di 11 wilayah yang akan diberlakukan lebih dulu, Putu? Ya, selamat malam Livi dan juga saudara. Tentu saja kalau dari Pertamina sendiri sejumlah persiapan ini sudah dilakukan. Bahkan sebetulnya untuk uji coba sendiri ini juga ada beberapa pilihan ataupun juga tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pertamina. Artinya ada beberapa rencana yang sudah dipersiapkan jika pada saat ataupun masa uji coba terjadi kendala ataupun juga ada hal-hal yang kemudian mempersulit proses pembelian konsumen di lapangan. Kalau yang perlu ditekankan, Livi dan juga saudara, sebetulnya memang per tanggal 1 Juli 2022 yang dilakukan oleh Pertamina ini adalah uji coba untuk nantinya ada pembatasan terkait dengan pembelian BBM bersubsidi, baik itu Pertalite ataupun juga solar. Jadi dalam kurun waktu 1 bulan, Pertamina ini akan melakukan uji coba di mana selama 2 pekan pertama, fokusnya adalah pada pendaftaran dan juga verifikasi. Artinya jika selama 2 pekan pertama ini tidak ada masih belum mendapatkan verifikasi, masyarakat yang memang sesuai dengan kriteria untuk mendapatkan BBM bersubsidi ini tetap bisa membeli BBM dengan cara yang lama atau tidak perlu menunggu QR Code terlebih dahulu. Tetapi setelah 2 pekan nantinya baru akan dimulai sosialisasi dan juga uji coba menggunakan QR Code ataupun juga tata cara yang sudah disediakan di mana masyarakat diharapkan mendaftar, kemudian melakukan verifikasi, baik itu dari STNK, kemudian jenis kendaraan, roda 2 dan juga roda 4. Seperti yang kita tahu untuk BBM bersubsidi sendiri, Livi dan juga saudara, ini memang ada batasannya di mana kendaraan roda 2 di atas 250 cc, kemudian juga kendaraan roda 4 yang memiliki cc besar di atas 2000 cc, ini juga diharapkan untuk tidak
menggunakan Pertalite ataupun juga solar bersubsidi. Karena sampai dengan saat ini Livi dan juga saudara, yang dikhawatirkan oleh pemerintah kenapa kemudian memutuskan untuk membatasi pembelian ataupun juga penggunaan BBM ini. Yang pertama tentu saja agar pemberian subsidi ini tepat guna. Yang kedua adalah untuk memastikan bahwa persediaan sampai dengan nanti di 1 tahun ke depan ini cukup untuk memberikan subsidi ataupun juga memenuhi kebutuhan konsumen yang memang sesuai dengan kriteria yang diberikan. Kita tahu di lapangan sendiri ini subsidi yang diberikan oleh pemerintah sudah mencapai 502 triliun, angkanya cukup besar, jadi diharapkan dengan adanya pembatasan ini di beberapa kota dan juga dilakukan dengan beberapa gelombang, ini bisa secara perlahan memberikan informasi kepada masyarakat. Dan pembelian subsidi BBM bersubsidi ini juga bisa diatur supaya pengeluaran negara ini tidak membengkak. Livi. Terima kasih laporan Anda, Niputru Trisnanda. Saudara, kita ke sorotan selanjutnya. Polda Metro Jaya menyatakan laporan terhadap mantan Menpora Roy Suryo terkait meme stupa Candi Borobudur telah naik ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyatakan laporan terhadap Roy Suryo telah memasuki tahap penyidikan. Hal ini didasarkan pada hasil gelar perkara yang telah dilakukan polisi. Roy Suryo sebelumnya dilaporkan pada 16 Juni lalu atas unggahan di akun Twitter. Dalam kasus ini Roy Suryo menjadi pelapor sekaligus terlapor. 2 laporan polisi dinyatakan memenuhi unsur pidana, yaitu laporan polisi yang diterima Polda Metro Jaya pada tanggal 20 Juni 2022 dengan pelapor Saudara Kurniawan Santoso dan terlapor Saudara Roy Suryo. Kemudian laporan yang kedua yang juga memenuhi unsur pelanggaran pidana di dalamnya adalah laporan yang dilimpahkan Barreskrim Polri ke Polda Metro Jaya, yaitu laporan polisi nomor 0293/6 Romawi 2022 strip Barreskrim tanggal 20 Juni 2022 dengan pelapor atas nama Kevin Wu dan terlapor atas nama pemilik akun Twitter @krmt_rosuryo2. 2 laporan polisi inilah yang dinyatakan memenuhi unsur pidana. Nah, sehingga kalau tadi pertanyaannya dipanggil sebagai pelapor ya, nah, saya tidak bisa sampaikan karena yang saya sampaikan adalah hasil gelar perkara naik ke penyidikan adalah terhadap 2 laporan polisi ini. Saudara, sorotan selanjutnya datang dari sejumlah outlet Holy Wings yang ditutup Satpol PP menyusul buntut dari promosi berbau sara yang diunggah di akun Instagram Holy Wings. Pemerintah Kota Bekasi menutup Holy Wings Forest di kawasan Sumarekon, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Penyegelan dilakukan setelah Pemkot Bekasi menggelar sidak buntut dari promosi berbau sara yang diunggah di akun Instagram Holy Wings. Termasuk melihat daripada kelengkapan perizinan ini, ternyata yang bersangkutan masih ada kekurangan. Oleh karena itu, hari ini kita sama-sama melaksanakan untuk penghentian kegiatan tersebut. Sementara 3 outlet Holy Wings di Surabaya juga disegel Satpol PP. Petugas mengunci pintu dengan rantai dan memberikan garis kuning serta menempelkan stiker segel. Pelanggarannya adalah membuat sesuatu yang menimbulkan gangguan ketentraman. Sehingga dari kegiatan itu pemerintah kota melalui Satpol PP kita bisa melakukan penghentian kegiatan dan sambil nanti kita cek perizinannya. Di Bandung, Jawa Barat, pemilik gerai Holy Wings berinisiatif menutup sendiri gerai hingga waktu yang tidak ditentukan. Namun pihak manajemen belum bisa memastikan nasib 100 karyawan yang berada di 2 gerai Holy Wings Bandung. Tanpa ada paksaan, dengan sukarela terkait dengan kondisi Kota Bandung agar lebih kondusif. Untuk nasib karyawan sendiri kan cukup banyak nih karyawan yang ada di Holy Wings, terutama di Paskal ini. Ini terjadi lumayan cepat, Pak. Iya. Jadi kita belum berpikir sampai ke sana, Pak. Terkait kasus dugaan promosi minuman keras berbau sara, polisi pun menetapkan 6 orang tersangka, mulai dari direktur hingga staf promosi Holy Wings. Ada 6 orang yang kita jadikan sebagai tersangka, yang kesemuanya adalah orang yang bekerja pada HW perusahaan tersebut.
Hingga kini polisi masih melakukan penyidikan lebih lanjut terkait pihak-pihak lain yang bertanggung jawab. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi terus melanjutkan penyidikan pada politisi PDI Perjuangan Mardani Maming atas kasus suap izin usaha tambang. Di sisi lain, Mardani tengah mengajukan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka. Selasa kemarin, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah apartemen politikus PDI Perjuangan sekaligus bendahara umum, pengurus besar Nahdlatul Ulama Maming Mardani. Penggeledahan di Kempinski, Jakarta, dalam rangka mendapatkan bukti dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu pada 2011. Maming saat itu adalah Bupati Tanah Bumbu. Sementara Maming yang tak terima KPK menetapkannya sebagai tersangka melawan. Maming mengajukan pra-peradilan atas statusnya sebagai tersangka. Pengajuan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan KPK siap menghadapi pra-peradilan Maming karena sudah memenuhi prosedur hukum yang benar. Untuk itu KPK siap hadapi dan akan sampaikan bantahan atas seluruh dalil dan dasar yang diajukan oleh pihak dimaksud. Sejauh ini kami belum menerima pemberitahuan secara resmi dan juga panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun demikian perlu kami tegaskan bahwa seluruh proses penyidikan yang saat ini sedang kami lakukan ini telah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan dan juga hukum acara pidana yang berlaku ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka, tentu dasarnya karena kami telah memiliki adanya kecukupan alat bukti. Sementara itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU juga memberikan bantuan hukum buat Maming sebagai bendahara umum PBNU. Karena beliau kader dan memang pengurus. Yang ini udah ketemu Pak Maming sendiri dari pihak PBNU? Sudah beberapa hari yang lalu. Sebelumnya, pada 2 Juni 2022, Maming diperiksa KPK sebagai saksi atas kasus korupsi. KPK saat itu belum menjelaskan apa kasus yang diselidiki terkait Maming. Hingga statusnya menjadi tersangka dan dicegah ke luar negeri oleh imigrasi atas permintaan KPK. Tim Liputan Kompas TV. Ada dong. Saudara, warga Jakarta harus mengantri lama untuk mengurus perubahan alamat pasca pergantian nama jalan. Lengkapnya usai jeda. Manis, nanti diabetes, saya kan keturunan, risikonya 6 kali. Ganti gulanya, jaga lemaknya, cegah diabetes, Tropika dan Slim. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut sudah dapat diakses kembali dengan kualitas HD. Atur kembali kanal Kompas TV digital Anda untuk menikmati program Kompas TV dengan kualitas yang lebih baik. Beralih ke TV digital sekarang. Saingan bisnis kadang tidak dapat dihindari. Namun, di saat tahap pengiriman, pakai Lalamove, daftar akun bisnis untuk solusi kirim barang yang lebih praktis. Lalamove, make a winning move. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangat di counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Paket Counterpain Duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket Counterpain Duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket Counterpain Duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama, tapi beda. Le mineral itu beda. Ya, habis minum le mineral, rasanya smooth banget. Ya enak. Iya, kayak aroma manis. Segernya. Badan lebih enteng. Le mineral. Gue punya pilihan kopi yang baru. Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legit. Meleleh gitu enaknya. Top Coffee gula aren baru. Serius, kamu harus coba. Dari Wings Food. Cinta kami melindungimu, juga mimpi terbesarmu. Detol antiseptik cair, membunuh 100 kuman penyebab penyakit.
sehingga kamu dapat mewujudkan mimpimu. Detol, lindungi yang tercinta. Republik ini harus maju, perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat, butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja The Forum, setiap Rabu, live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, guna menekan penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, pemerintah Kota Sukabumi memvaksinasi 300 ekor sapi yang tersebar di 36 titik. Menjelang Idul Adha, sebanyak 300 hewan ternak di 36 titik kelompok ternak sapi disuntik vaksin. Vaksin diberikan untuk sapi bibit dan sapi perah. Sejak kasus wabah PMK merebak, di Kota Sukabumi tercatat ada 77 kasus suspek dan juga 2 positif PMK. Dengan pemberian vaksin PMK, diharapkan dapat memberikan rasa aman terhadap masyarakat yang akan melaksanakan kurban nanti.